Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Saya eh, delay karena di wilayah sedang film banjir. Jadi kalau misalnya sebelum itu eh,
bisa dibantu kalau Iya, baik. Mohon maaf, ada rekan-rekan peserta berhubung di wilayah moderator masih mengalami eh, listrik yang padam ya. Jadi mohon izin saya kepada teman-teman panitia saya ambil alih untuk moderator ya. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami ucapkan terima kasih pembacaan tilawah. Jadi itu juga dibuka oleh eh, Kak Amarani tadi. Ini kita langsung ke sesi materi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita Kak Ramdan Hunowo untuk membagikan pengalaman ataupun berkaitan dengan tips dan trik terkait beasiswa PMDSU. Ya, ini mungkin uh, saya juga agak sedikit lupa ya dengan kepanjangan PMDSU karena memang cukup panjang ya. Nanti insya Allah akan sekaligus dibahas oleh Kak Ramdan ya, kepanjangan dari PMDSU apa ya. Yang intinya adalah secara sederhana bahwa beasiswa pada seri kali ini, pada episode kali ini itu salah satu beasiswa yang disediakan oleh eh, pemerintah dalam hal ini bagaimana untuk secara eh, akselerasi ya baik dari S2 hingga di beasiswa S3 dan mungkin secara detail insya Allah akan dibahas oleh Kak Ramdan. Saya langsung sapa dulu pada Kak Ramdan Uno sudah berada di room ini. Assalamualaikum Kak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Oke, Zaki. Alhamdulillah. Terdengar ya Kak Ramdan ya suara saya ya? Ya, terdengar Oke, jelas. siap. Alhamdulillah dari sekarang dan juga suaranya jelas. Mungkin waktu kita sekitar eh, 90 menit ya, 60 menit untuk penyampaian materi. Sisanya 30 menit diskusi dan ataupun tanya jawab. Sebelum saya serahkan kepada Kak Ramdan, barangkali saya coba sampaikan sedikit ataupun sekilas dari eh, kurikulum vitae dari beliau ya. Kak Ramdan, ini aslinya Gorontalo ya, sama juga dengan saya. Kami juga dari Gorontalo. Beliau pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian saat ini tengah melanjutkan studi. Alhamdulillah S2 sudah selesai di tahun kemarin ya, setahu saya. Dan saat ini tengah menjalani di studi S3 ya, insya Allah senantiasa dimudahkan ya di sepak terjang beliau di S1 juga ini cukup banyak ya banyak mengikuti kompetisi yang paling apa namanya membekas di saya juga karena memang sering berinteraksi dengan Kak Ramdan ketika di kampus itu beliau ini pernah mengikuti ataupun sampai dengan tembus di Pimnas ya PKM dan beserta dengan tim Kak Ramdan ya jadi eh, insya Allah dari segi apa namanya secara prestasi ataupun latar belakang pendidikan uh, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya dan mungkin rekan-rekan di sini juga ada yang C1 ataupun juga berkeinginan untuk bagaimana mengembangkan ataupun bisa berprestasi hingga dalam hal ini bisa mendapatkan atau bisa menjadi awardee beasiswa PMDSU ya insya Allah. Mungkin itu sekilas ataupun singkat dari latar belakang Kak Ramdan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bisa yang belum mengaktifkan kamera, silakan bisa mengaktifkan kamera untuk nanti pertanyaan ataupun sesi tanya jawab. Silakan kalau sudah ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan di kolom chat atau nanti di sesi tanya jawab kami persilakan untuk bertanya dengan menyalakan pelantang. Barangkali itu, insya Allah kami akan mulai untuk sesi materinya kepada Kak Ramdan. Langsung saja kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Ramdan. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Kak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh peserta. Alhamdulillah dari salihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini
tadi perkenankan hadir mengikuti kegiatan, mungkin bagian dari sharing scholarship yang diadakan oleh Study First, yang insya Allah menjadi salah satu bentuk pembuktian kita atas usaha kita, keinginan kita untuk mendapatkan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat juga akan sampai kepada kita semua. Dan kita berdoa semoga termasuk dari umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik, mungkin sebelum masuk di sharing PowerPoint yang sudah saya buat, ini di sini ternyata ada beberapa orang-orang yang itu saya heran kenapa ikut begitu loh. Kayak misalnya ada Pak Deddy Iswanto. Nah, Pak Deddy Iswanto ini beliau dekan, kalau tidak salah wakil dekan satu di Universitas Muhammadiyah Mataram. Wakil dekan satu loh, maksudnya sekelas wakil dekan satu masih ikut, ya opo, maksudnya mungkin positif thinkingnya saya adalah beliau ingin menyampaikan secara langsung dari beliau ke mahasiswa-mahasiswa beliau. Karena setahu saya, beliau juga sangat antusias untuk meminta mahasiswa-mahasiswanya melanjutkan studi. Jadi bukan mahasiswanya saja yang diarahkan untuk bergabung, tapi beliau sendiri langsung bergabung juga pada kegiatan yang dimaksud. Dan ini saya pikir merupakan salah satu contoh yang juga harus mungkin kita ikuti ketika kita berada di posisi sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga ada teman-teman yang dulu senior sih sebenarnya, kayak Kak Isan Yunus, Kak Sulaiman Kadir. Ini maksudnya mereka ini orang-orang yang sementara menjalankan S2 dan ada yang sudah menyelesaikan S2. Maksudnya kenapa lagi ikut yang beasiswa PMDS ini sosialisasinya gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ada Kak Fadila Nur Anissa. Nah, Kak Fadila ini juga sudah selesai S2-nya, sudah lulus tahun ini kalau tidak salah dari Universitas Airlangga juga, karena kita juga sering berinteraksi. Nah, tapi saya juga tidak tahu kenapa ini mereka-mereka ini pada ikutan di sesi sharing beasiswa PMDSU kali ini. Tapi ya entahlah, luar biasanya mereka mungkin positive thinkingnya adalah jadi kali ini mereka bukan hanya memikirkan untuk diri mereka sendiri, tapi juga mungkin untuk orang-orang terdekat mereka. Dan saya sangat mengapresiasi itu dan semoga bisa dicontoh. Oke, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya izin untuk share screen. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah muncul, Kak Ramdan. Oke, baik. Kita masuk di sesi sharingnya. Insya Allah tidak terlalu lama, jadi durasi estimasi yang diberikan tadi 60 menit, saya rasa tidak akan sampai 60 menit untuk sesi penjelasan saya. Dan mungkin kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, nantinya lebih spesifik akan kita bahas pada saat sesi diskusi. Jadi PMDSU merupakan singkatan dari pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Nah, jadi saya harus disclaimer dari awal, PMDSU ini merupakan beasiswa yang memang hanya diberikan kepada fresh graduate yang telah menyelesaikan S1-nya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan S2, itu tidak bisa. Jadi ini memang khusus untuk teman-teman yang baru menyelesaikan S1. Jadi kalau bisa yang betul-betul fresh graduate. Tapi sebenarnya ini tidak menjadi kewajiban mutlak. Karena memang beberapa dari teman-teman saya di batch sebelumnya yang itu tidak betul-betul fresh graduate, tapi ternyata dapat diterima pada program PMDSU ini. Cuman untuk yang telah menyelesaikan S2 atau yang sementara menyelesaikan S3-nya, oh itu sangat disayangkan masih belum bisa untuk mendaftar di PMDSU karena masih belum bisa memenuhi kriterianya. Makanya tadi kenapa saya heran untuk teman-teman yang sementara menyelesaikan S2 atau mungkin telah menyelesaikan S2. Tapi ya tidak apa-apa, kembali ke positive thinking tadi. Nah, perkenalan awal untuk beasiswa PMDSU ini. PMDSU sendiri sekarang sudah berada di batch 8 dan sedikit lagi akan dibuka batch 9 sehingga inisiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Study First ini saya rasa sangat bermanfaat karena mungkin sebagai persiapan paling awal untuk teman-teman yang berkesempatan dan memenuhi kriteria untuk dapat mengelamar pada program beasiswa PMDSU. PMDSU diawali dari batch pertama yang dimulai pada tahun 2013, di mana pada saat itu terdiri dari 56 mahasiswa yang diterima, kemudian 27 promotor, dan 6 perguruan tinggi. Kemudian di batch 2
293 mahasiswa dengan 163 promotor dan 12 perguruan tinggi mengalami peningkatan. Kemudian di batch 3, 228 mahasiswa, 156 promotor dan 11 perguruan tinggi. Kemudian di batch 4, 128 mahasiswa dengan 122 promotor dan 12 perguruan tinggi. Di batch 5 ada 151 mahasiswa dengan 133 promotor serta 16 perguruan tinggi. Di batch 6 ada 152 mahasiswa, hanya ketambahan satu dari batch 5. Kemudian dengan 127 promotor dan 18 perguruan tinggi. Nah, di batch 7, di mana batch 7 ini menjadi batch yang saya diterima dengan jumlah 300 mahasiswa yang berhasil diterima dan 264 promotor. Nah, ini kenapa lebih banyak mahasiswa yang diterima di batch 7? Karena memang kalau dilihat dari seluruh batch hingga ke batch 7, batch 7 lah yang menempati jumlah promotor paling terbanyak, yakni dengan banyaknya 264 promotor. Yang padahal biasanya kalau berdasarkan ketentuan, satu promotor itu hanya bisa menerima satu mahasiswa. Nah, tapi ada keadaan-keadaan khusus yang itu pada akhirnya beberapa promotor ditawarkan untuk memegang lebih dari satu mahasiswa. Makanya kenapa di batch 7 ini meskipun hanya terdiri dari 264 promotor, tapi terdapat 300 mahasiswa yang diterima. Nah, karena memang juga kalau dilihat pelaksana PMDSU di batch 7 ini perguruan tingginya jauh lebih banyak, yakni dengan 20 perguruan tinggi. Jadi 20 perguruan tinggi itu juga bisa memenuhi banyaknya promotor dan banyaknya promotor dapat memenuhi banyaknya mahasiswa yang diterima. Nah, barulah di batch 8 turun lagi menjadi 200 mahasiswa, 174 promotor, dan 15 perguruan tinggi. Jadi memang di batch 7 ini menjadi batch terbanyak. Sebenarnya ada plus minusnya, jadi ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah terjun, diterima sebagai penerima, nanti akan merasakan, oh ternyata ini keuntungan ketika kita diterima banyak, dan keuntungan ketika kita diterima lebih sedikit, gitu kira-kira. Nah, kemudian nanti akan dibuka batch 9 yang mungkin informasi update-nya akan saya sampaikan di bagian akhir. Jadi, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kita masuk di skema beasiswa PMDSU. Nah, dulu dari batch 7 sampai dengan batch 8, skema beasiswa PMDSU itu hanya terdiri dari satu saja, yakni PMDSU reguler. Ya dulu tidak ada namanya PMDSU reguler sih, tapi ya PMDSU karena memang hanya terdiri dari satu skema. Di mana dengan durasi 4 tahun, kita diminta untuk dapat menyelesaikan pendidikan magister dan doktor di perguruan tinggi penyelenggara PMDSU dalam negeri. Karena memang untuk PMDSU itu promotornya semua berasal dari dalam negeri. Tapi sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kemampuan kita menerima perkuliahan dan juga menambah wawasan di luar negeri dengan perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama atau menjadi mitra dengan pelaksana perguruan tinggi yang menjalankan program PMDSU. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya keinginan untuk menambah ilmu di luar negeri, sebenarnya di PMDSU pun memfasilitasi itu. Tapi memang eh, untuk saat ini sistemnya kompetitif, jadi tidak semua mahasiswa PMDSU bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah pendidikan di luar negeri. Nah, jadi itu untuk PMDSU reguler. 4 tahun di dalam negeri untuk menyelesaikan S2 dan S3. Nah, pembagiannya itu diserahkan ke masing-masing mahasiswa. Nah, tapi bisa saja juga ditentukan oleh pihak dari program studi tergantung kebijakan dari program studi itu dan kebijakan dari mahasiswa tempat di mana kampus di mana mahasiswa berada. Tapi kalau misalnya di Universitas Airlangga sendiri untuk PMDSU ini tidak ditetapkan harus menyelesaikan berapa tahun di S2 dan berapa tahun di S3. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa yang bersangkutan. Kalau mahasiswanya mampu menyelesaikan studi magisternya selama 1 tahun, karena 1 tahun itu adalah hal yang paling wajar. Kalau misalnya lebih cepat daripada itu, rasanya tidak mungkin. Jadi kalau misalnya mahasiswa bisa menyelesaikan 1 tahun, maka sisa 3 tahunnya untuk menyelesaikan doktoral. Tapi kalau misalnya mahasiswanya baru bisa menyelesaikan di 1,5 tahun untuk jenjang magister, berarti tersisa 2,5 tahun untuk penyelesaian jenjang doktoralnya. Jadi sekali lagi biasanya dikembalikan kepada mahasiswa atau kembali kepada kebijakan program studi dan juga universitas yang bersangkutan. Nah, di tahun 2025 ini, di mana batch 9 akan dibuka, ada namanya PMDSU Joint Degree. Nah, jadi PMDSU Joint Degree ini merupakan skema terbaru yang dibuka oleh PMDSU dan itu dimulai di tahun 2025 ini, yakni di batch 9.
Jadi di PMDSU Joint Degree ini 4 tahun tadi, tapi akan diberikan kesempatan langsung kepada mahasiswanya tanpa ada program tambahan. Karena kalau yang tadi yang saya maksudkan program ke luar negeri yang di PMDSU reguler itu merupakan bagian program tambahan, namanya PKPI. Nanti untuk lebih jelasnya akan bisa dibahas di sesi diskusi. Nah, tapi kalau untuk PMDSU Joint Degree ini, jadi 4 tahun ini memang sudah terprogram untuk menyelesaikan sebagiannya di dalam negeri, kemudian sebagiannya di luar negeri. Jadi di 4 tahun ini paling maksimal 2 tahunnya itu di luar negeri. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 tahun diperbolehkan, tapi lebih dari 2 tahun tidak bisa. Jadi pembagiannya juga diserahkan kepada masing-masing mahasiswa dan promotornya. Jadi 4 tahun ini mau dibagi berapa-berapa di dalam dan di luar negerinya. Kemudian mekanisme seleksi mahasiswa PMDSU. Nah, memang mekanisme dari pelaksanaan program PMDSU ini di bagian seleksinya lumayan membingungkan menurut saya. Karena kalau misalnya kita tidak pernah mendapatkan informasinya di awal, rasanya kita tidak tahu harus mulai di bagian apa terlebih dahulu. Karena lumayan berbeda dengan proses dan mekanisme pada beberapa beasiswa yang lain, misalnya saja LPDP, di mana LPDP ini memperbolehkan kita untuk memilih apakah kita akan memulai untuk mengikuti seleksi beasiswanya terlebih dahulu atau seleksi masuk kampusnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa memilih salah satu di mana ketika kita telah menyelesaikan seleksi di universitasnya, dan kalau misalnya kita keterima, berarti LOA-nya dapat kita gunakan untuk pendaftaran di beasiswa LPDP. Nah, tapi berbeda dengan PMDSU, di mana antara melamar di PMDSU-nya dan melamar di universitasnya itu harus dilakukan secara paralel. Jadi harus bersamaan, tidak ada yang lebih awal dan tidak ada yang lebih akhir. Jadi, ya memang kita harus menyesuaikan waktu pendaftaran PMDSU dan waktu pendaftaran di mana universitas itu sementara membuka pendaftaran. Nah, jadi diawali dengan di mana kita sebagai pelamar mencari informasi secara rinci tentang promotor dan bidang studi promotor. Jadi, akan ada 3 tahap pengumuman yang akan dikeluarkan oleh PMDSU. Yang pertama adalah pengumuman di mana program studi yang berhasil lolos untuk pembukaan PMDSU di batch yang bersangkutan. Jadi misalnya di batch 9 ini, sekarang ini seharusnya sudah keluar universitas mana saja yang itu berhasil lolos untuk pelaksanaan PMDSU di batch 9. Nah, setelah itu, kemudian pengumuman yang kedua yang akan dikeluarkan oleh pihak PMDSU adalah promotor mana saja yang ternyata itu berhasil menjadi promotor di batch 9 yang dibuka saat itu. Dan setahu saya saat ini juga harusnya sudah rilis daftar promotor yang itu nantinya akan menjadi pembimbing di batch 9 nanti. Nanti teman-teman bisa melihat itu. Nah, kemudian baru yang terakhir itu adalah mahasiswa PMDSU yang berhasil diterima di batch itu. Jadi 3 pengumuman ini yang akan dikeluarkan oleh pihak PMDSU. Nah, sekarang ini yang sudah keluar adalah sampai pada list daftar promotor mana saja yang itu diterima untuk melaksanakan pembimbingan bagi mahasiswa PMDSU batch 9. Nah, setelah kita mendapatkan draft ini, jadi daftar promotor mana saja, kita bisa melihat dan mencari informasi bidang studi dari masing-masing promotor ini. Sebenarnya, kalau dari SK yang dikeluarkan, jadi di daftar pengumuman promotor yang dikeluarkan oleh PMDSU, memang tidak secara eksplisit menjelaskan bidang studi dari promotor yang bersangkutan. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui lebih awal ketika kita melihat gelar dari masing-masing promotor. Misalnya saja, kalau misalnya promotornya bergelar DR, berarti kita bisa menyimpulkan ya beliau ini adalah dokter dan kemungkinan besar akan menetap di Fakultas Kedokteran. Tapi memang tidak menutup kemungkinan. Tapi kembali lagi, paling tidak dari hal-hal yang kecil seperti ini, kita bisa sedikit mempersempit pilihan-pilihan promotor kita. Atau misalnya saja ketika dia bergelar DRG, berarti harusnya beliau ini dokter gigi. Dan kemungkinan mahasiswa yang akan menjadi bimbingan beliau masuknya di Fakultas Kedokteran Gigi. Begitu pula di FKH, FST, dan lain sebagainya. Jadi paling tidak dari gelar-gelar mereka ini kita bisa mempetakan dan mempolakan mana saja promotor yang kira-kira berkesempatan untuk kita lamar. Nah, nanti setelah misalnya kita sudah mendapatkan informasi terkait promotor ini, baru kita lihat promotornya ini berasal dari universitas yang mana. Misalnya berasal dari Universitas Airlangga, maka kita harus menyesuaikan di gelombang keberapa Universitas Airlangga ini berpapasan dengan pembukaan beasiswa PMDSU. Jadi harus dilakukan seperti itu. Nah, tapi untuk bagian mendaftarnya di universitas ini agak berbeda kebijakannya di tiap-tiap universitas.
Ada universitas yang itu akan sangat membingungkan dan membuat kita dilema, dan ada universitas yang menurut saya sudah rapi sehingga kita lebih jelas dan terarah. Sebagai contoh, misalnya Universitas Airlangga. Menurut saya, mekanisme yang ada di Universitas Airlangga itu sudah sangat rapi dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin melamar di beasiswa PMDSU. Karena di saat saya kemarin, itu Airlangga memang sudah mempetakan secara spesifik, jadi ada memang jalur khusus ketika kita membuka websitenya pendaftaran masuk di UNER, itu sudah ada pilihan kita melamar misalnya di jalur yang reguler, jadi secara umum, S2-nya secara umum, atau mungkin kita akan melamar sebagai mahasiswa PMDSU. Jadi itu ikon yang akan kita pilih itu akan berbeda. Jadi sehingga kita akan diarahkan masuk pada website yang berbeda, istilahnya begitulah. Jadi kalau misalnya memang kita melamar di PMDSU, kita hanya akan mengisi form-form yang harus diisi oleh orang yang akan melamar sebagai mahasiswa PMDSU. Jadi enaknya seperti itu kalau di Universitas Erlangga. Nah, tapi di beberapa universitas yang lain, misalnya saja Universitas Indonesia barangkali, kemudian Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor kalau tidak salah, itu mereka memang betul-betul mengikuti reguler keseluruhan. Jadi pendaftaran reguler secara keseluruhan. Tidak ada yang terpisah dan tidak ada yang terspesifikasi untuk jalur PMDSU. Nah, tapi enaknya kalau di UNER memang sudah terspesifikasi tadi. Nah, sehingganya ketika kita sudah melamar di, misalnya kita sudah menentukan kampusnya di Airlangga dan sudah melakukan pendaftaran di Airlangga melalui jalur khusus tadi PMDSU yang memang sudah tertera pada websitenya. Nah, baru jangan lupa kita juga melakukan pendaftaran administrasi di lamannya Kemendikbud untuk yang PMDSU ini. Jadi memang dilakukan bersamaan tadi. Jadi kalau misalnya contohnya di Airlangga tadi kan, misalnya PMDSU sudah buka. Terserah kita mau memilih mengisi pendaftaran yang mana dulu. Cuman yang jelas harus dalam durasi atau gelombang yang bersamaan. Jadi misalnya kita sudah mendaftar dan mengisi laman pendaftarannya di PMDSU. Nah setelah itu baru kita mengisi di Unair. Jadi karena Unair ini memang sudah terspesifikasi, secara otomatis kita tidak harus menyesuaikan dengan gelombang keberapa begitu, karena memang kita akan memilih untuk masuk di pendaftarannya PMDSU. Itu kalau misalnya di UNER. Nah, tapi kalau di kampus-kampus yang tidak terspesifikasi seperti ini, maka kita harus menyesuaikan dengan di mana waktu pembukaan PMDSU. Contoh misalnya saja di IPB. Misalnya di IPB itu setiap tahunnya terdiri dari 4 gelombang. Nah, kita harus melihat di gelombang keberapa yang itu berpapasan dengan pendaftarannya PMDSU. Begitu. Jadi, tidak bisa terlalu lebih awal gelombang dan tidak bisa juga terlalu akhir gelombang. Karena kalau misalnya lebih awal, maka kadangkala kita tidak bisa diinkludkan ke beasiswa PMDSU. Karena memang masih sementara berjalan proses seleksi di PMDSU-nya. Jadi tidak bisa terlalu lebih awal mendaftar di kampusnya. Dan kalau misalnya kita terlalu akhir, bisa saja pendaftaran PMDSU juga sudah tertutup. Jadi kita tidak bisa di backup sebagai calon penerima beasiswa PMDSU. Memang sangat-sangat membingungkan kalau misalnya tidak terspesifikasi seperti itu. Cuman tetap pasti akan ada jalannya. Yang intinya adalah kalau misalnya tidak terspesifikasi berarti kita harus melihat gelombang pembukaan yang itu sesuai dengan waktu pembukaan PMDSU. Gitu. Nah, nanti yang akan membingungkan dan membuat dilema berikutnya adalah ketika misalnya waktu pengumuman antara PMDSU dan pengumuman kita diterima di universitas yang kita tuju, karena memang promotornya kita di situ berbeda. Misalnya saja di IPB. Pengumuman kita diterima di IPB itu sudah lebih awal dibandingkan pengumuman dari pusat PMDSU. Sedangkan waktu kita untuk melakukan pembayaran itu sudah jatuh deadline dibandingkan jadwal rilisnya pengumuman penerima PMDSU di batch itu. Nah, sehingga ini nanti akan menjadikan kita memilih. Yang pertama, kalau misalnya kita yakin akan diterima di PMDSU, berarti kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru nanti kalau misalnya kita ternyata diterima, baru kita akan dipulangkan uang yang sudah kita lakukan pembayaran di awal. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak yakin, berarti kita akan mengundurkan diri. Jadi kita tidak akan melakukan pendaftaran. Nah, sayangnya kalau misalnya ternyata kita diterima sebagai pelamar PMDSU. Nah, ini yang nanti akan membuat kita dilema dan mungkin juga kemarin sempat menjadi perbincangan yang heboh saat beberapa pelamar itu
kampusnya tidak melakukan spesifikasi pendaftaran seperti UNAIR. Nah, tapi mungkin akan ada jalan-jalan yang tetap akan kalian dapatkan, misalnya saja ketika kalian meminta perpanjangan waktu dan lain sebagainya, itu bisa saja dilakukan. Jadi, kalau misalnya memang kampus tujuan kalian, promotor kalian itu berada di kampus yang pendaftarannya tadi tidak terspesifikasi, mungkin silakan kalian bisa banyak-banyak berkomunikasi atau berkonsultasi dengan award-award di kampus yang bersangkutan. Rasanya mereka sudah punya pengalaman banyak terkait hal itu. Nah, tapi enaknya kalau di UNER itu karena memang terspesifikasi ada jalur khusus, jadi kalau misalnya sudah rilis pengumuman di UNER, itu memang pengumumannya adalah khusus untuk penerima PMDSU UNER. Begitu. Dan kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak Dikti. Tapi dapat dikatakan 98% itu pasti namanya kita tetap akan keluar dari pusat sebagai penerima PMDSU di UNER begitu. Kenapa saya katakan 98? Karena memang 2%-nya ini masih belum kita tahu secara pasti begitu. Toh namanya kita juga manusia kan. Dan bukti nyatanya adalah di batch 6 ada yang namanya sudah keluar sebagai penerima PMDSU di UNER. Jadi memang sudah rilis dari UNER-nya. Sudah rilis penerima PMDSU di batch 6. Tapi ternyata pada saat SK dari PMDSU pusat keluar, di SK tersebut tidak ada namanya beliau. Padahal di pengumumannya dari UNER, namanya beliau sudah tertera sebagai pelamar, sebagai penerima PMDSU batch 6 di UNER. Nah, ternyata setelah cek and recheck begitu kira-kira, ternyata promotor dari beliau yang bersangkutan ini membuka pendaftaran tersendiri begitu. Jadi membuka gelombang tersendiri lagi bagi mahasiswa yang ingin tertuju kepada beliau sebagai promotor untuk PMDSU ini. Dan ternyata setelah beliau membuka gelombang lagi secara tersendiri, beliau menetapkan yang lain begitu. Nah, tapi ya namanya rezeki, ternyata di waktu yang bersamaan di batch 6 itu tidak semua kuota terisi sehingga tadi promotor yang harusnya hanya bisa menerima satu mahasiswa diperbolehkan untuk bisa menerima lebih dari satu mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan yang sudah divalidasi terlebih dahulu oleh pihak PMDSU. Dan ternyata promotornya beliau yang tadi ini, yang namanya ada di UNER tapi tidak ada di PMDSU pusat, ternyata ditawarkan juga untuk tetap menjadi mahasiswa PMDSU dengan promotor yang sama. Dan akhirnya beliau juga tetap diterima sebagai penerima PMDSU batch 6. Jadi untuk promotor itu ada dua mahasiswa yang dibimbingnya. Gitu. Jadi tenang saja kalau misalnya memang sudah rezeki, siapapun yang mungkin mempunyai rencana yang tidak seharusnya ya tetap akan kembali ke ketentuan Allah begitu kira-kira. Oke. Jadi intinya adalah kita harus lakukan secara paralel. Setelah itu baru pelamar menggugah dokumen yang dipersyaratkan. Oke. Nah, setelah kita mengunggah dokumen yang dipersyaratkan ini, kalau misalnya kita memenuhi syarat, berarti bentar. Kalau misalnya kita memenuhi syarat, berarti nanti kita akan mendapatkan pengumuman tadi, entah dari pihak universitas yang kita tuju, atau mungkin dari pihak PMDSU-nya. Dan kalau misalnya kita tidak memenuhi syarat, baru nanti kita harus mencoba di tahun yang berikutnya. Oke, secara administrasi, ada dua hal yang tidak dapat ditoleransi ketika kita melamar sebagai mahasiswa PMDSU. Yang pertama adalah IPK, yang kedua usia. Karena ini secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Jadi IPK ini memang sudah ditentukan based on akreditasi dari asal universitas kita dan asal program studinya kita. Jadi dua hal ini yang akan dinilai yang kemudian akan menentukan berapa minimal IPK yang harus kita sertakan. Jadi contohnya kalau misalnya asal univnya kita A dan asal prodininya kita A, maka minimal IPK kita adalah 3,25. Itu kalau misalnya dua-duanya A. Tapi kalau saya tidak salah ini, kalau misalnya ada salah satunya yang B, misalnya saja univnya A tapi prodinya B, atau sebaliknya univnya B tapi prodinya A, maka itu minimal harus 3,5 ke atas. Dan kalau misalnya di luar dari
dua hal yang tadi, maka IPK-nya minimal harus 3,75 ke atas. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nanti untuk lebih spesifiknya juga tetap akan disertakan oleh pihak panitia PMDSU Pusat di guideline-nya. Jadi nanti bisa disesuaikan di guideline-nya. Kemudian untuk usia ini karena PMDSU itu dibuka untuk dua jalur, jadi ada yang jalur reguler, kemudian jalur profesi. Nah, untuk yang jalur reguler itu usianya tidak boleh lebih dari 24 tahun. Sedangkan untuk yang jalur profesi tidak boleh lebih dari 27 tahun. Jadi maksudnya jalur profesi itu contoh teman-teman yang setelah menyelesaikan sarjana keperawatan kan ambil profesi nurse. Nah, kalau misalnya memang mau ikutnya di jalur profesi berarti menyertakan ijazah nurse-nya dan secara otomatis hitungan maksimal usianya adalah 27 tahun. Atau kalau misalnya teman-teman yang dari farmasi kemudian sudah menyelesaikan apoteker, yang dari sarjana kedokteran telah menyelesaikan dokter dan lain sebagainya, pokoknya yang berbau profesi-profesi, maka maksimal usianya adalah 27 tahun. Nah, tapi kalau misalnya yang kita sertakan hanya ijazah sarjana saja, meskipun kita misalnya sudah menyelesaikan profesi, berarti tidak apa-apa, cuman nanti hitungannya adalah hitungan untuk usia jalur reguler, yakni tidak boleh lebih dari 24 tahun. Jadi dua hal itu yang tidak bisa ditoleransi. Selebihnya saya rasa masih bisa ditoleransi oleh pihak panitia, nanti akan divalidasi entah melalui yang bersangkutan atau nanti divalidasi melalui promotor di mana mahasiswa itu tertuju. Oke, jadi mekanismenya kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang membingungkan bisa nanti ditanyakan di sesi diskusi. Kita lanjut ke yang berikut. Sekarang, mungkin strategi sederhana untuk melamar PMDS itu dua hal yang kira-kira harus dipersiapkan. Kalau saya membaginya atas dua, yang pertama teknikal, kemudian yang kedua mental. Yang teknikal ini perbanyak informasi terkait promotor yang dituju. Karena nanti first impression-nya promotor itu dapat menentukan apakah kita layak untuk diterima sebagai mahasiswa yang akan berkompetisi, begitu kira-kira, ke beliaunya sebagai calon promotor atau mungkin tidak. Karena di batch 7 kemarin, di saat saya melamar, itu bahkan sebelum kita dinyatakan sebagai penerima PMDSU, hanya untuk melamar saja, kita diminta persyaratan berkas salah satunya adalah telah mendapatkan rekomendasi dari promotor yang bersangkutan. Jadi dibayangkan saja kalau misalnya promotor itu tidak saling kenal antara kita dengan beliau. Kira-kira dari segi apa beliau itu bisa meyakinkan diri untuk memberikan surat rekomendasi. Jadi komunikasi di awal itu dapat menjadi satu kunci kita mendapatkan rekomendasi dan setidaknya sedikit keyakinan dari promotor yang bersangkutan itu. Jadi perbaiki caranya kita berkomunikasi saat meminta surat rekomendasi. Dan ketika kita sudah meriset terlebih dahulu promotor ini, maka seharusnya kita juga mempunyai alasan yang kita sertakan pada saat pertama kali kita menghubungi beliau, kenapa kira-kira kita tertuju kepada beliau sebagai calon promotornya. Nah, jadi eh, dari informasi awal yang kita dapatkan ini, setidaknya itu bisa menjadi alasan kenapa kita memilih beliau. Entah mungkin berkaitan dengan background-nya beliau, atau mungkin prospek program studi magister dan doktoralnya beliau, atau mungkin riset-risetnya beliau, dan lain sebagainya. Jadi intinya, pokoknya perbanyak informasi terkait promotor yang kita tuju. Yang paling utama itu adalah riset yang menjadi keahlian beliau. Karena nanti ini akan ada kaitannya dengan rancangan proposal riset yang akan kita bentuk. Dan akan kita sertakan saat kita melamar entah itu di universitasnya atau mungkin di PMDSU-nya. Kemudian buatlah rancangan riset yang relevan. Jadi tadi berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh dari riset-riset kita terkait informasi promotor, terutama yang berkaitan dengan riset-riset yang jadi keahlian beliau tadi, maka setelah itu kita bisa menentukan topik riset yang akan bisa kita buat yang setidaknya akan lebih meyakinkan beliau kalau misalnya kita memang satu arah begitu. Jadi tidak hanya karena keinginan semata karena mungkin universitasnya, tapi memang betul-betul karena kita melihat misalnya dari studi-studi yang kita temukan ternyata penelitian beliau itu berfokus di bagian apa dan ternyata kita juga punya salah satu inovasi yang akan kita kembangkan dalam penelitian kita yang itu sangat berkaitan dengan risetnya beliau gitu sehingga kita membuat topik riset itu lebih relate dengan keahlian penelitian yang dilakukan oleh calon promotor yang kita tuju. Jadi memang harus ada alasan logis dan saintifik. Jadi ada alasan ilmiahnya juga, tidak hanya secara
background kita sama. Jadi karena saya perawat, kemudian saya memilih beliau ya karena memang beliau juga perawat gitu. Jadi tidak hanya sedasar itu saja alasan kita, tapi juga mungkin ada alasan-alasan ilmiah yang bisa kita bawakan saat kita diminta untuk mempresentasikan rancangan riset yang kita telah buat sebelumnya. Oke, kemudian secara mental juga ada dua hal. Yang pertama adalah temukan alasan mengapa kita melanjutkan pendidikan. Karena dengan ketika kita mempunyai alasan ini, ya kita bisa keep on the track sih menurut saya. Dan tidak akan mudah berputus asa ketika ada tantangan-tantangan di pertengahan jalan yang kita temui. Ya, karena memang tidak akan mungkin tidak ada tantangannya. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang memang itu tidak hanya diinginkan oleh 100-200 orang, tapi oleh ribuan orang. Jadi suatu saat kalau misalnya memang kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan bahkan dari orang-orang sekitar, ya kita tetap insya Allah bisa keep on the track karena kita tahu alasan kita melanjutkan studi itu adalah apa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menyadari sepenuhnya bahwa ya kita ini manusia. Jadi sekuat-kuatnya kita mengikhtiarkan, sekuat-kuatnya kita mengeluarkan effortnya kita untuk sesuatu yang kita inginkan, ya namanya kita juga manusia, jadi kita jadi bisa mengatur hasilnya. Dan ini setidaknya bisa memunculkan dan mendorong pikiran tentang nothing tulus begitu sih. Jadi kalau misalnya memang lulus, alhamdulillah. Ya kalau misalnya tidak lulus, ya memang bukan rezeki dan kita fine-fine fine aja nanti dengan hasil yang akan kita dapatkan ke depannya. Begitu karena kita sadar bahwa ya kita ini memang cuma manusia, jadi hanya sebatas di mengikhtiarkan dan merencanakan. Tapi penentuan tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Gitu kira-kira. Hmm. Nah, ini adalah contoh rancangan proposal penelitian PMDSU-nya saya yang waktu itu saya masukkan di tahun 2023. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, saya pertama itu mencari informasi terkait promotor terlebih dahulu. Jadi, saya sudah punya list kira-kira promotor mana yang itu bisa menjadi calon-calon promotor yang akan saya tuju. Jadi, dari Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, pokoknya itu ada list-listnya. Oh, ternyata ini promotor-promotor yang memungkinkan untuk bisa saya masuki. Nah, setelah itu, setelah saya melis promotor-promotor ini, saya melihat promotor ini nantinya akan memprospekkan kita di program magister apa. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar dan masuk di websitenya, nanti di website itu akan juga disertakan informasi lengkap tentang nomor WhatsApp-nya promotor dan emailnya promotor, disertai dengan kira-kira setelah kita diterima sebagai mahasiswa dengan bimbingannya beliau, itu kita akan masuk di program studi apa. Jadi S2-nya apa itu juga sudah disertakan di websitenya. Nah, ini akan lebih memudahkan teman-teman melihat persyaratan dari program studi yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya, karena saya berasal dari sarjana keperawatan, maka di paling awal saya mencari promotor mana saja yang itu background-nya adalah orang keperawatan dan kemungkinan S2-nya adalah magister keperawatan. Nah, saat itu saya dapatlah satu Universitas Gajah Mada. Jadi di saat itu memang hanya ada satu-satunya promotor yang basicnya keperawatan dan itu hanya ada di Universitas Gajah Mada. Setelah itu saya melihat persyaratan yang harus dilengkapi oleh mahasiswa yang akan melanjutkan di program studi magister keperawatan. Nah, setelah saya lihat, oh ternyata mereka membutuhkan ijazah profesi, sedangkan saat itu posisinya saya masih belum menyelesaikan profesi. Jadi saya masih on proses untuk menyelesaikan profesi, tapi masih belum betul-betul selesai. Sehingga sertifikat ijazah profesinya ini saya masih belum ada. Dan saat itu saya hanya memasukkan ijazah sarjana keperawatannya saya, sehingga saya masuknya jalur reguler. Jadi bukan jalur profesi. Dan untungnya saat itu karena memang usianya saya masih memenuhi. Jadi saya fan-fan saja ketika harus masuk melalui jalur reguler. Nah, akhirnya saya secara mutlak tidak bisa diterima di magister keperawatan dan otomatis saya tidak bisa lagi memilih promotor yang bersangkutan ini sebagai calon promotor karena ya pasti tidak akan diterima meskipun di PMDSI PMDUSU-nya yes, tapi ternyata dari program studinya saya tidak bisa menerima karena memang tidak menyertakan ijazah profesi. Jadi akhirnya ini saya X. Kemudian saya melihat promotor-promotor yang lain yang kira-kira itu bisa menerima yang S2-nya itu bisa menerima background-nya saya sebagai sarjana keperawatan tok, jadi masih belum ada profesinya. Nah, setelah saya lihat sebenarnya ada beberapa pilihan. Misalnya saja biomedik, kemudian misalnya saja forensik, dan ada juga ilmu kedokteran dasar. Nah, setelah saya lihat, oh ternyata ilmu kedokteran dasar ini dia akan menerima background sarjana keperawatan. Nah, makanya saya lihat list mana saja promotor yang nanti mahasiswa bimbingannya itu akan masuk di S2 ilmu kedokteran dasar.
Nah, ada beberapa tadi yang bertahan, jadi UNER termasuk yang bertahan karena memang ada promotornya. Kemudian ada, kalau tidak salah, Unpad apa atau Undip, kemudian ada Udayana juga kalau tidak salah. Nah, jadi dari promotor-promotor ini saya lihat karena saat itu eh, saya hatinya lebih ke UNER, jadi saya langsung plotkan ke UNER saja. Jadi saya lihat promotor mana yang kira-kira dari UNER itu yang bisa menerima background S1 keperawatan, dan karena saat itu juga memang ada promotor yang nanti prospek mahasiswa S2-nya ke Magister Ilmu Kedokteran Dasar, maka saya pilih UNER. Jadi promotor itu yang saya pilih, yang dari UNER yang saat ini menjadi promotornya saya. Nah, setelah saya menetapkan satu promotor yang fix untuk saya tuju, maka saya akhirnya berusaha untuk mencari informasi tentang beliau tadi. Jadi riset-risetnya beliau. Barulah saya temukan ternyata beliau ini memang spesifikasi penelitiannya dan ahli penelitiannya adalah di bakteri. Jadi nama bakterinya pun sudah terspesifikasi, yakni Helicobacter pylori. Jadi memang bisa dibilang beliau ini ahlinya Helicobacter pylori di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Jepang ada sensei-sensei yang lain, nah kalau di Indonesia sendiri itu beliau sebagai ahlinya Helicobacter pylori. Nah, mulailah saya mencari kira-kira saya harus membentuk dan merancang riset seperti apa yang itu mempunyai kaitan dengan Helicobacter pylori. Karena mau tidak mau tetap harus Helicobacter pylori begitu. Tidak mungkin menyesuaikan dengan background saya sarjana keperawatan karena otomatis saya akan ditolak tidak sesuai dengan ahlinya penelitiannya beliau begitu yang saya tawarkan kepada beliau. Jadi mau tidak mau saya harus belajar lagi tentang Helicobacter pylori ini. Meskipun sebenarnya saya awalnya tidak pernah mengetahui ada bakteri Helicobacter pylori ini. Nah, tapi cuman karena harus eh, menyesuaikan dengan bidang yang menjadi fokus penelitiannya promotor, maka saya harus mencari informasi dan membuat rancangan penelitian Helicobacter pylori. Jadi di awal saya mengumpulkan artikel-artikel dari beberapa jurnal, baik jurnal yang ada di Indonesia maupun yang internasional. Nah, setelah dari situ, setelah saya melihat, oh ternyata ada satu jurnal yang itu di dalam artikelnya membahas Helicobacter pylori, dan Helicobacter pylori terkait penelitian yang beliau jalankan itu masih kemungkinan satu-satunya penelitian begitu. Sehingga saya merasa kayaknya ini bisa saya lanjutkan dan bisa saya sertakan pada rancangan penelitiannya saya. Nah, akhirnya muncullah judul ini. Jadi analisis gambaran outer membran protein Helicobacter pylori terhadap perubahan histopatologi mukosa lambung dan SIG dalam kasus gastritis pada geriatri. Nah, dari semua kata-kata yang ada di judul ini, yang saya paham itu hanya gastritis dan geriatri. Untuk outer membran protein Helicobacter pylori itu saya tidak paham sama sekali. Histopatologi mukosa, kalau misalnya mukosa lambung masih oke. Tapi kalau histopatologi mukosa lambung itu sebenarnya tidak dijelaskan secara detail di ilmu keperawatan. Sehingga yang betul-betul saya bisa mampu untuk pertanggungjawabkan itu adalah gastritis dan geriatrinya. Kenapa saya mengangkat gastritis? Karena saya melihat, jadi ini alasan saintifiknya adalah karena kasus gastritis di daerahnya saya itu masih banyak begitu. Sehingga saya ingin melihat kira-kira bagaimana gastritis ini ternyata dipengaruhi oleh outer membran proteinnya Helicobacter pylori begitu kira-kira. Dan saya menspesifikannya hanya untuk geriatri saja. Jadi hanya untuk lansia-lansia saja. Begitu kira-kira. Ah, kemudian bisa dilihat dari cara penulisan saja sebenarnya tulisan Helicobacter pylori ini salah dan tidak bisa seperti ini karena memang ada tulisan khusus untuk penamaan bakteri dan lain-lain sebagainya. Jadi aturannya bukan seperti ini. Cuman karena tadi ini adalah paling awal sekali saya membahas tentang ini, jadi memang masih banyak salahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah mencari informasi tentang penelitian dan riset dari promotor yang kita tuju. Setelah itu kita mencari artikel, memperbanyak membaca artikel untuk bisa menentukan kira-kira judul yang seperti apa yang akan kita sertakan pada rancangan penelitiannya kita biar bisa relevan dan relate dengan penelitian calon promotor yang kita tuju. Begitu. Sehingga akan terbentuk juga alasan yang logis dan saintifik tadi, kenapa kita memilih beliau dan kenapa penelitiannya kita tentang ini. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk bagian format-format dalamnya itu sebenarnya tidak diatur secara spesifik. Jadi kita bisa mengikuti format dari proposal skripsi yang pernah kita buat sebelumnya, tapi mungkin lebih sederhana karena kan ini baru rancangan. Atau kalau misalnya teman-teman mau minta formatnya saya juga boleh. Atau kalau mau minta formatnya senior-senior yang lain juga boleh. Soalnya tidak ada format khusus untuk rancangan proposal penelitian ini. Gitu.
Oke, ini untuk update PMDSU batch 9. Nanti di hari Senin akan ada live stream Instagram di Kemendikbudristek untuk peluncuran beasiswa PMDSU batch 9. Jadi semoga teman-teman berkesempatan biar nanti hal-hal yang masih membingungkan dan karena berhubung PMDSU batch 9 ini punya skema baru yakni PMDSU Join Degree tadi. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa juga disertakan pertanyaan-pertanyaannya pada saat ikut live stream Instagram di hari Senin nanti. Silakan teman-teman mungkin bisa mencatatnya, atau kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi terupdate-nya lagi, bisa mengikuti akun Instagramnya PMDSU di PMDSU gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kampus tujuannya, biasanya ada beberapa award day itu yang membikinkan Instagram khusus untuk kampus itu dan khusus untuk PMDSU itu. Misalnya saja kalau di UNER ada akun Instagram PMDSU batch 8. Kalau batch 7 kita tidak ada. Batch 8 yang ada kalau tidak salah di UNER. Di Undip, di Unhas, pokoknya mereka-mereka adalah kampus-kampus yang sangat inisiatif. Kalau UNER saya rasa tidak tahu apakah terlalu fokus di risetnya atau seperti apa. Cuman yang jelas, setahu saya dari batch 1 sampai dengan batchnya saya itu tidak pernah ada akun Instagramnya. Nanti di batch 8 ini baru mereka ada. Mungkin karena beda generasi kira-kira. Semangat, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya memang ada hal yang ingin ditanyakan, insya Allah kita bisa lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Kak Ramdan atas materi ya. Alhamdulillah cukup banyak tadi hal-hal yang sudah disampaikan sampai dengan sedikit format berkaitan dengan rancangan studi ya atau rancangan penelitian, sorry. Uh, Kita akan masuk ke sesi berikut, rekan-rekan semuanya. Tadi sudah sekitar 40 menit terlewati ya. Kita masih punya waktu untuk sesi diskusi. Kami membuka kesempatan kepada rekan-rekan peserta yang mau bertanya. Mungkin ada beberapa hal yang masih bingung ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Ramdan tadi. Silakan bisa melalui mengaktifkan pelantang ataupun bisa melalui kolom chat juga bisa. Silakan bisa atau oh iya dari Aneke ya. Silakan. Kita coba bisa mengaktifkan pelantangnya secara langsung. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya. Jadi, eh, saya kan lulusan tahun 2023. Nah, tahun ini tuh usia saya tuh baru 24. Kemarin saya udah menghubungi promotor kan. Itu katanya dari promotor sendiri eh, apa, bilang kalau ternyata apa misal apa kalau mau daftar PMDS itu harus fresh graduate yang maksimal lulusnya itu 1 tahun. Pak emang begitu atau harusnya cuman ya karena kalau dari dilihat di buku panduan sebelumnya dan kayak persyaratan-persyaratan di eh, apa webnya PMDSU itu cuman umur maksimal umur tuh 24, nggak ada maksimal lulusnya tuh berapa tahun kayak gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Niki atas pertanyaannya. Langsung saja saya serahkan pada Kak Ramdan berkaitan dengan usia ya atau persyaratan apa namanya umur tadi juga ini berdasarkan informasi dari promotor yang telah dihubungi. Mungkin dari Kak Ramdan ada langsung saja saya serahkan ya jawaban terkait pertanyaan tersebut. Baik, Silakan Kak terima Ramdan. kasih ke Anik yang sudah bertanya tadi. Jadi memang kalau saya lihat ada perbedaan format panduan di tahun 2023 waktu batchnya saya dan di tahun 2024. Nah, kalau di tahun 2023 itu setahu saya juga disertakan waktu lulusannya. Jadi misalnya mahasiswa fresh graduate yang lulus di tahun kalau tidak salah saat itu 2023 2024 atau mungkin 2022 2023. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian di bagian bawah-bawahnya baru juga dijelaskan secara detail usianya berapa maksimalnya. Nah, tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau untuk fresh graduate-nya atau dia lulusan tahun berapa itu sebenarnya akan kembali ke kebijakan promotornya. Karena setahu saya PMDSU itu tidak betul-betul saklek seperti itu kalau terkait waktu dia lulus. Yang penting usianya itu masih memenuhi batas maksimal yang sudah ditentukan oleh pihak PMDSU. Jadi 24 untuk yang reguler dan 27 untuk yang profesi. Buktinya apa? Karena memang di batch-nya saya kemarin itu ada senior yang
sudah lulus di tahun kesekian begitu, tapi ternyata masih diterima. Dan beliau itu orang yang waktu pendampingan di pusat, maksudnya waktu kita punya pendampingan mahasiswa PMDSU batch 7 itu saya satu kamar dengan beliau. Jadi saya bertanya waktu lulusannya dan sebagainya gitu. Dan ternyata beliau bukan yang betul-betul fresh graduate. Tapi karena memang promotornya ini yakin untuk menerima beliau, ya akhirnya dari pihak PMDSU pun menerima begitu. Yang penting usianya beliau memang masih memenuhi batas maksimalnya. Meskipun beliau tidak lulus di tahun yang betul-betul sifatnya fresh graduate. Jadi itu akan sangat kembali ke pihak promotornya kalau menurut saya. Kalau misalnya promotornya yakin dan menginformasikan ke pihak PMDSU, saya rasa PMDSU tetap masih bisa menerima untuk waktu kelulusan tadi dengan catatan usianya itu masih memenuhi. Karena kalau saya tidak salah, usia juga itu kalau misalnya sudah tidak memenuhi dari sistemnya, kalau saya tidak salah sistemnya itu yang tidak bisa dilanjutkan. Kalau di batchnya saya kemarin, begitu. Jadi silahkan nanti berkomunikasi dengan pihak promotornya. Jadi kalau misalnya memang promotornya bulat sekali tidak bisa menerima yang tidak betul-betul fresh graduate, mungkin bisa coba alternatif promotor yang lainnya. Karena beda promotor juga akan beda kebijakannya. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Ramdan. Semoga bisa menjawab ya Kak Anike pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Oke, kita pindah dulu ya ke rekan-rekan sudah raise hand. Kak Edsel barangkali ya. Kami persilakan Kak. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, saya mau bertanya, ini kan ada batasan usia juga yang udah saklek juga ya. Dan memang benar sih, tahun lalu saya pernah coba batasan usianya karena udah melebihi, jadi nggak cukup gitu, nggak bisa daftar ya. Nah, kali ini saya juga berharap sih, semoga di tahun ini bisa ada perubahan ya, ada perubahan usia gitu. Soalnya karena sebelum-sebelumnya saya pernah melihat di batch-batch sebelumnya, syarat usianya kan kalau nggak salah 23, terus meningkat ke 24 ya. Semoga di tahun ini bisa ditingkatkan lagi ya batasan usianya juga, baik yang terutama yang sarjana juga gitu. Itu harapan saya. Terus IPK juga harapannya juga ada keringanan gitu dari yang sekarang yang akreditasi A, prodi akreditasi A dan universitas akreditasi A. Jadi dari 3,2 sampai dari 3,25 sampai 3,2 itu apa? Semoga ada ini ya. Itu harapan saya sih. Jadi apakah bisa dengan seperti itu ada perubahan di tahun ini gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Edsel. Ini apa sudah berpengalaman untuk daftar ya, tapi takdir Tuhan karena memang persoalan persyaratan ya. Ini Kak Ramdan ya berkaitan dengan kebijakan ataupun pedoman dan peraturan dari pusat mungkin ya. Dari Kak Ramdan mungkin bisa menanggapi. Baik, terima kasih ke Kak Edsel yang sudah bertanya dan menyampaikan sarannya. Mungkin kalau untuk saran tadi, ya saya juga sebagai ORD-nya tidak bisa memastikan apakah nanti di batch 9 ini akan ada perubahan dan penambahan maksimal usianya atau seperti apa. Cuman ya segala hal itu dapat terjadi kan Kak Edsel. Bisa saja ternyata di batch 9 ini ditambah maksimal usianya. Dan terkait saran yang disampaikan oleh Kak Edsel tadi mungkin bisa langsung disampaikan pada saat live Instagram bareng Kemendikti untuk PMDSU batch 9 di hari Senin nanti. Siapa tahu semakin banyak yang menyuarakan penambahan maksimal usia, insya Allah menjadi pertimbangan yang lebih oleh pihak PMDSU pusat sehingga nanti di batch 9 ini akan ada aturan terbaru terkait maksimal usianya. Kira-kira seperti itu. Iya, Baik, baik. terima kasih Kak. Iya, oke. Ya, semoga bisa menjawab Kak Itzel ya. Terima kasih sekali lagi Kak Ramdan. Di persoalan kebijakan ya. Tapi semoga kita berharap ya hal-hal yang berkaitan dengan usia ataupun syarat-syarat yang mungkin sedikit membatasi, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan lain Insya Allah bisa nanti menghimpun ya, ataupun bisa diikuti oleh rekan-rekan yang ingin mendaftar. Oke, kita lanjut ya kepada Pak Deddy mungkin. Kami Oke, persilakan pada Bapak. Pak. Assalamualaikum, Mas Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Masya Riki. Allah, lama tak jumpa, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya, Alhamdulillah, senang bertemu sama Mas Ramdan ini. Begini, Mas Ramdan, saya mau tanya. Tadi itu kaitan dengan apa namanya syarat ya.
bagaimana pendaftaran itu tadi kan kalau tidak salah tadi bilangnya ada informasi bahwa bersamaan daftarnya, gitu kan? Nah, bersamaan dengan tempat promotor, dengan PMDU-nya itu kan, dosennya apa? Kampus tujuan lah, begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kita yang calon award ini yang sudah mendapatkan LOA? Apakah bisa mendaftar apa namanya ke kan harus bersamaan tadi katanya. Tapi ini kita sudah dapat LOA, artinya sudah diterima di perguruan tinggi itu yang tujuan kita. Nah, kemudian yang kedua, apakah perguruan tinggi yang disyaratkan sama PMSDU ini terbatas jumlahnya? Begitu apa? Nanti kan pasti ada listnya kan? Karena kan kita ini baru pertama kali juga saya tahu ada PMSDU kan kebetulan saya award di LPDP, BPI. Jadi hampir sama lah dengan LPDP. Makanya kita mau arahkan adik-adik mahasiswa yang fresh graduate kemarin ini untuk coba cari informasi tentang PMSDU ini ya. Itu mungkin Mas Ramdan. Wah, sehat selalu pokoknya ini. Siap. Siap-siap. Iya, oke. Langsung aja ke Ramdan, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Deddy yang sudah repot-repot juga bertanya. Saya rasa ini demi mahasiswanya Pak Deddy. Insya Allah luar biasa Pak Deddy ini. Pimpinan terbaik kira-kira. Jadi terkait mekanisme pendaftaran tadi yang sifatnya harus paralel. Nah, Jadi kalau misalnya memang anak mahasiswanya Pak Deddy sudah mendapatkan LOA nah, dan ternyata oh, makanya kenapa saya bilang tadi tidak bisa terlalu awal dan juga tidak bisa terlalu akhir. Karena begini, kalau misalnya sudah dapat LOA berarti secara otomatis harusnya pendaftaran di gelombang itu sudah ditutup kan? Karena memang sudah tahap pengumuman dan sudah mendapatkan LOA. nah. Nah, kalau misalnya memang kasusnya seperti ini, jadi harusnya kalau di sistem yang dulu sudah tidak bisa lagi mendaftar di PMDSU karena tidak bisa di backup kan. Jadi kayak diintegrasikan itu tidak bisa. Oh, gitu ya. Nah, Sayang nah, dong kalau gitu, karena perguruan tingginya bagaimana nanti itu ya? nah. Kemudian terkait perguruan tinggi pelaksana PMDSU ini, sebenarnya juga dia diseleksi Pak Didi. Jadi seleksinya itu meliputi perguruan tinggi pelaksana PMDSU. Jadi ada beberapa format proposal begitu-begitu yang harus dimasukkan oleh pihak perguruan tingginya untuk mencalonkan sebagai PT pelaksana PMDSU. Nah, nanti kalau misalnya ternyata lulus, nah jadi format spesifiknya juga saya kurang tahu Pak Didi. Karena saya tidak tahu bagaimana proses seleksinya, cuman panduannya ada. Panduan untuk mengajukan sebagai PT pelaksana PMDSU. Nah, nanti kalau misalnya ternyata memenuhi dan dinyatakan lolos, baru dosen-dosen yang memenuhi kriteria itu bisa mencalonkan diri sebagai calon promotor PMDSU di kampus yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram ternyata di tahun ini diterima sebagai PT pelaksana PMDSU. Nah, seluruh dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram itu yang memenuhi kriteria bisa mencalonkan diri sebagai promotor PMDSU. Nah, nanti itu juga akan diseleksi oleh pihak pusatnya. Nah, kalau misalnya dinyatakan lolos, nah otomatis sudah akan ada kejelasan berapa jumlah dan apa saja perguruan tinggi yang membuka PMDSU di tahun yang bersangkutan dan dari masing-masing perguruan tinggi ini siapa saja promotor-promotor yang tersedia. Nah, jadi mahasiswa hanya bisa memilih berdasarkan promotor ini. Oh. Begitu. Nah, kalau dulu Pak Didi, Hmm, PMDSU itu saya rasa masih sangat-sangat belum terbuka informasinya. betul. Jadi, mahasiswanya sendiri yang harus mencari paham, kemudian harus melihat secara detail apa saja informasi yang diberikan di websitenya PMDSU, mencari bagaimana kira-kira solusinya dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang ini saya lihat sudah ada beberapa dosen yang itu secara mandiri memberikan informasi keterbukaan kepada mahasiswa yang tertarik menjadi mahasiswa PMDSU yang akan dibimbing oleh beliau. Biasanya mereka-mereka ini juga menyertakan topik atau riset yang direncanakan untuk diteliti oleh mahasiswanya ketika misalnya diterima sebagai PMDSU. Gitu. Berarti sedikit Mas Ramdan, tidak semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan PMSDU ya? Oh tidak, tidak Pak Didi. Jadi memang sudah ada perguruan tinggi khusus. Nah, jadi kita bisa ngelamar jadi dosen PMSDU aja kalau begitu nih. Iya, betul Pak Didi. Betul. Nah, Siap. nah Harus salah satu, digitalisasinya lebih awal ini. ya. Betul ini. Kasihan adik-adik kita, mahasiswa kita yang sudah daftar dapat loa, terus tiba-tiba ternyata tidak apa namanya,
tidak bisa connect gitu ya, karena harus Ya, bersamaan begitu kan? ya betul, Ya, betul Pak kalau Deddy. orang Bima bilang Lembo Ade dulu, kita lihat dulu. Nah, Siap, Mas Ramdan. Thank you informasinya. Sehat selalu buat semuanya ya. siapa Deddy? Mungkin sebagai informasi tambahan, Hmm, hmm. menurut saya pribadi, salah satu kekurangan yang kemudian di waktu yang bersamaan juga menjadi kelebihan dari PMDSU ini adalah karena PMDSU akan sangat-sangat bergantung kepada promotor, gitu. Jadi, di satu sisi, ketika kita sudah berkenalan baik dengan promotor yang bersangkutan, itu harusnya bondingnya kita dengan promotor, ikatan emosional itu sudah jauh lebih dapat. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan, kita adalah satu-satunya mahasiswa yang akan diterima oleh beliau ya, karena memang beliau sudah kenal kita. Dan karena PMDSU ini menyerahkan sepenuhnya ke promotor, maka otomatis PMDSU bisa dibilang harus mengikuti keinginan promotor. Kalau promotor bilang saya yang lulus, berarti nama yang akan keluar dari PMDSU pusatnya adalah namanya saya, begitu. Ya, siap. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya kan di waktu yang bersamaan ini menutup kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang juga sebenarnya punya kemampuan dan fokus riset di bidang yang sama dengan promotor ini dan mahasiswa yang sudah dicalonkan oleh promotor tadi gitu. Jadi itu kekurangannya. Jadi otomatis bisa dibilang promotor ini sudah tidak akan membuka seleksi lagi karena promotor ini sudah punya mahasiswa khusus begitu. Jadi ini akan enak ketika misalnya perguruan tinggi yang saat ini kita tempati, misalnya kayak Pak Dedi dosen tadi. Jadi Universitas Muhammadiyah Mataram itu sebagai PT penyelenggara PMDSU dan harus ada dosen dari Universitas Muhammadiyah yang juga berhasil lolos sebagai calon promotornya. Sehingga kalau misalnya calon promotor ini sudah punya mahasiswanya, misalnya nih Pak Dedi, sudah keterima sebagai calon promotor di PMDSU yang terbuka saat itu. Nah, Pak Dedi ini sudah bisa menentukan satu mahasiswa yang itu akan Pak Dedi pilih sebagai mahasiswanya. Nah, itu kelebihannya sebenarnya. Tapi kan di waktu yang bersamaan kasihan dia Pak Dedi pasti akan menutup kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sebenarnya juga barangkali punya kemampuan yang sama kan kayak mahasiswa yang Pak Dedi sudah tetapkan tadi begitu. Jadi ada plus minusnya. Dan kembali lagi ini akan sangat tergantung ke promotor yang bersangkutan. Nah, contohnya misalnya kalau di saya di Unir kemarin promotornya saya memang masih open to public begitu. Jadi tidak ada mahasiswa yang sudah beliau plotkan secara khusus akan menjadi calon yang beliau terima di PMDSU batch 7 kemarin. Nah, jadi karena itu semua orang itu berkesempatan. Jadi contohnya saya saja yang dari Universitas Gorontalo itu yang tidak mengetahui beliau dan beliau tidak mengetahui saya, ternyata tiba-tiba ya memang karena izin Allah sih. Tiba-tiba ternyata diterima oleh beliau begitu. Yang padahal kalau dilihat backgroundnya saya ini sangat berbeda. Ya meskipun kalau dari rumpunnya masih kesehatan, tapi ketika lebih dalam lagi ini sudah berbeda. Jadi antara antara pembahasan mikrobiologi sama pembahasan keperawatan itu sebenarnya jauh. Nah, tapi mungkin karena izin Allah tadi dan karena mungkin didukung oleh promotor yang masih belum memplotkan mahasiswa khusus, jadi akhirnya saya punya kesempatan kesempatan untuk apply ke beliaunya. Jadi ya memang ada plus minusnya. Kembali lagi akan sangat tergantung ke promotornya. Contohnya gini Pak Didi, kalau misalnya Pak Dedi memang sudah punya kenalan yang baik dengan salah satu calon promotor PMDSU batch 9. Nah, Pak Dedi masih bisa meminta, jadi bisa negosiasi dengan promotor ini eh, untuk calon mahasiswanya Pak Dedi yang sudah punya LOA tadi. Begitu. Tapi kalau dari segi mekanisme sistemnya harusnya tadi Pak Dedi, dia tidak bisa sudah dapat LOA. Nah, tapi kalau misalnya ini, misalnya Pak Dedi memang sudah berkenalan baik dengan promotor ini, itu Pak Dedi bisa melakukan negosiasi dengan beliau langsung. Dan itu bisa beliau sampaikan. Jadi dari promotor ini akan menyampaikan langsung ke pihak PMDSU pusatnya. Jadi ini based on reality Pak Didi. Jadi memang ada temannya saya yang kasusnya sama. Jadi beliau dari segi administrasi pusatnya, jadi kan kita itu juga akan mendapatkan notifikasi pengumuman untuk apakah kita lulus administrasi dari PMDSU pusat atau tidak. Nah, ada salah satu temannya saya yang dia ternyata tidak lulus Pak Didi. Nah, tapi karena promotornya ini memang sudah yakin si beliau ini yang akan diterima, akhirnya promotor ini yang menghubungi pihak PMDSU pusat meminta dan melakukan permohonan supaya yang bersangkutan ini diluluskan administrasi. Akhirnya lulus. Begitu Pak Didi. Jadi memang betul-betul rely on promotornya. Jadi kalau misalnya promotornya bisa diajak negosiasi, yang penting hal-hal mutlak tadi bisa dipenuhi, contohnya usia dan IPK. Ya.
itu masih bisa ada kemungkinan diterima. Tapi kalau misalnya memang hal mutlaknya tadi sudah tidak bisa, ya berarti secara sistemnya tidak tidak dapat dibuatkan permohonan yang lain-lain. Begitu kira-kira Pak Didi. Siap, Mas Ramdan. Mantap informasinya ini. Harusnya Hmm. kita kenalan dulu sama promotor ini kalau begitu. Ya, betul sekali. Jadi juga teman-teman yang lain juga begitu sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ada punya kenalan promotor atau paling tidak ada dosen kenalan baiknya teman-teman yang itu punya link ke promotor yang ternyata menjadi salah satu calon di batch 9 ini, mungkin bisa minta bantuan untuk difasilitasi komunikasinya. Nah, boleh, 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 boleh. Ya, Nanti jadi kita diskusi di belakang nanti kalau begini. hmm, ya begitulah plus minusnya PMDS. Jadi Siap. ada yang memang sudah punya mahasiswa, ada yang masih membuka mahasiswa. Jadi Nah, ya juga akan kembali ke konsep rezeki. Kalau misalnya rezekinya teman-teman, insya Allah dia akan tertutup. betul, betul. Sepakat itu Mas Ramdan. Barakallah. Masya Allah. Luar Siap, biasa. siap. Sehat selalu. Oke, Ya, cukup. lalu Pak Didi. Thank you. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi juga Kak Ramdan ya, Alhamdulillah atas respons ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Dedi. Semoga bisa menjawab Pak Dedi dan harapannya dari Pak Dedi juga bisa jadi promotor sih sebenarnya. Amin ya Rabbal Amin Alamin. amin Insya Allah. Supaya bisa mahasiswanya bisa banyak yang ikut Pak Insya Allah. Iya, kita Siap drop siap. nanti dia. Amin Insya Allah siap. Terima Ya, kasih. siap. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada beberapa masih saya Kak Ramdan ya beberapa pertanyaan di kolom chat. Coba saya lihat dulu ya. eh ini tadi kayaknya udah dijawab ya berkaitan dengan promotor sudah ya tadi dari pertanyaan Pak Didi. Terus mungkin dari ini ya terkait dengan pendanaan ya mungkin Kak Ramdan ya berkaitan dengan pendanaan ini ada dari di kolom chat juga yang bertanya terkait dengan pendanaan apakah secara full funded ya atau mungkin ada beberapa komponen yang mungkin tidak dibiayai ya karena memang masing-masing biaya apa biasa mungkin ada komponen-komponen biaya masing-masing gitu ya. Langsung saja Baik. Kak Ramdan. Oke, izin Kak Jakir mungkin saya akan menjawab juga sedikit terkait pertanyaan yang diajukan oleh akun atas nama Oppo CPH 2159. Jadi mungkin ini juga lebih memperjelas supaya tidak terjadi misunderstanding begitu kira-kira. Eh sebenarnya hmm, bagaimana? Bukan juga melakukan lobby, bukan maksudnya bisa juga dibilang melakukan lobby. Cuman intinya adalah kita sudah meyakinkan di awal kepada si promotornya. Sehingga bisa dibilang ya kita orang yang sudah mungkin 95% akan diterima oleh beliau begitu kira-kira kan. Jadi silakan melakukan pendekatan kepada promotor yang bersangkutan begitu. Tapi tetap intinya ada alasan yang harus memperkuat beliau. Apalagi karena ini berkaitan dengan riset, sehingga menurut saya promotor itu pasti tidak akan asal-asalan memilih mahasiswanya. Jadi meskipun beliau sudah kenal mahasiswa, tapi menurut beliau masih belum bisa meyakinkan untuk menyelesaikan riset-riset yang dituju dan dituntut, baik oleh promotor sendiri atau PMDSU, saya rasa beliau juga tidak akan dengan secara cuma-cuma begitu menerima mahasiswanya. Buktinya adalah di batch 7 kemarin ada beberapa promotor yang sebenarnya itu mahasiswanya lumayan banyak yang mendaftar ke beliau. Tapi mungkin karena beliau merasa tidak ada satupun yang cocok sehingga beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak menerima mahasiswa saat itu. Nah, sehingga kasus yang seperti ini, kuota yang bersangkutan itu akan diberikan kepada promotor yang bersedia membimbing lebih dari satu. Gitu. Jadi memang harus betul-betul meyakinkan si promotornya. Jadi sekali lagi tidak hanya based on kedekatan sih sebenarnya, tapi eh, karena memang si promotor juga yakin bahwa kita bisa menyelesaikan amanah di PMDSU ini. Begitu kira-kira. Tapi kalau misalnya ikhtiarnya mau melakukan pendekatan di awal itu saya rasa bisa-bisa saja. Silakan nanti dicari informasi kira-kira bisa melalui siapa untuk mengadakan komunikasi dengan promotor yang kita tuju. Siapa tahu ternyata tadi ada dosen kenalan kita yang itu bisa memfasilitasi komunikasi dengan promotor yang kita tuju tadi. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan dari akun atas nama Voice of Colby yang berkaitan dengan pendanaannya PMDSU. Nah, jadi PMDSU itu sebenarnya kalau dari segi nanti teman-teman juga bisa lihat di panduan, tapi rasanya kalau untuk panduan batch 8 kemarin itu tidak menyertakan secara angka berapa yang akan diterima. Tapi kalau di batch
7 itu ada tapi hanya untuk dana penelitiannya. Oke, jadi PMDSU itu dia karena memang kita langsung S2 dan S3 sekalian, yang waktunya itu saya bilang tadi berdasarkan mahasiswanya atau mungkin berdasarkan kebijakan program studinya. Nah, itu kita akan mendapatkan full biaya keseluruhan yang terdiri dari biaya hidup, kemudian biaya buku, kemudian biaya pendidikan, kemudian biaya penelitian. Jadi, 4 komponen ini kalau tidak salah. Jadi, biaya pendidikan itu artinya kita akan bebas dari pembayaran SPP, UKT, dan lain sebagainya. Kemudian biaya hidup itu berarti setiap bulannya kita dapat, dan itu juga lumayan kalau menurut saya, hampir mirip dengan, mungkin beda sekian koma sekian persen begitulah dengan LPDP. Tapi kalau ditanya besar, besar sebenarnya. Sebesar tuntutan yang diminta oleh pihak PMDS. Begitu sih kira-kira. Jadi ya harus siap juga dengan tekanan-tekanan yang diminta oleh PMDSU. Karena kita ini fast track, jadi otomatis hal yang harusnya bisa dilakukan misalnya dalam durasi 2 tahun, tapi karena kita percepatan, maka kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Dan itu pasti kita akan, ya istilah ngos-ngosan lah, belum selesai pekerjaan yang satu, sudah muncul lagi tugas yang satu, sudah muncul lagi tugas yang satu. Jadi kita akan bertumpukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diminta. Kemudian jadi untuk biaya hidup ini, dia akan dihitung per semesternya. Ya sama kayak LPDP juga. Kemudian ada biaya penelitian dan biaya buku. Nah, biaya buku ini juga akan dihitung per semesternya. Sorry, per bulannya. Jadi biaya hidup itu akan dihitung per bulannya. Jadi biaya buku juga akan dihitung per bulannya. Kemudian biaya penelitian juga akan dihitung per bulannya. Cuman bedanya adalah kalau untuk biaya penelitian ini kita akan dapat dua. Jadi biaya penelitian yang memang sudah include dari program aslinya PMDSU, dan akan ada namanya biaya penelitian, ya bisa dibilang biaya penelitian tambahan lah. Nah, biaya penelitian tambahan ini bisa kita ajukan di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Dan besarannya itu adalah 60 juta. Jadi misalnya kita sudah di tahun kedua. Nah, berarti kita itu bisa mengajukan dana penelitian 60 juta untuk penelitiannya kita sebagai anak PMDSU. Kemudian di tahun ketiga dan keempat pun sama seperti itu. Jadi totalannya kalau untuk yang biaya penelitian tambahan ini akan ada 180 juta untuk 3 tahun. Nah, sebenarnya ini apakah cukup atau tidak ditentukan oleh jenis penelitiannya masing-masing. Biasanya untuk penelitian-penelitian saintek, apalagi kalau misalnya penelitiannya melibatkan laboratorium, itu akan ada kemungkinan tidak cukup, akan ada kemungkinan. Nah, tapi akan ada kemungkinan juga cukup. Ah, Kemudian kalau untuk anak-anak sosum, kemungkinan lebih besarnya adalah lebih begitu. Jadi ini akan surplus untuk biaya 180 juta tiga tahun. Tapi ada beberapa juga anak-anak sosum yang mungkin kekurangan. Cuman kalau dilihat-lihat, ya perbandingannya seperti itu. Untuk anak saintek mungkin akan ada kemungkinan kurang, dan untuk anak-anak sosum akan ada kemungkinan dia lebih. Ah, jadi apakah dia diterimakan per semester atau per bulannya atau per berapa bulannya, itu kembali ke kebijakan masing-masing kampus. Karena kalau di UNER sendiri itu diterimakan per semesternya. Jadi kalau misalnya diterimakan per semester, otomatis eh, yang 4 tadi ini biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, yang 3, soalnya kan biaya pendidikan itu hanya untuk apa namanya pembebasan SPP kan, bukan UKT kan. Jadi yang 3 ini, biaya buku, biaya hidup, biaya penelitian, karena di UNER itu diterimakan per 6 bulan, per semester, berarti yang 3 tadi ini dikalikan 6, karena kan 6 bulan. Begitu. Jadi misalnya saja kalau di total 3 ini 20, misalnya 10 juta lah. Yang logis 10 juta per bulan, berarti kalau misalnya untuk diterimakan satu semesternya berarti ada 60 juta begitu. Jadi dia mengcover keseluruhannya dari S2 sampai S3. Nah, tapi jumlah biaya hidup antara status S2 dan S3 itu beda. Jadi biaya hidup status S3 itu lebih ditingkatkan dibandingkan biaya hidup status S2. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah keluar SK-nya begitu, atau mungkin sudah dinyatakan lulus dan sudah berada di jenjang doktoral, nah nanti itu secara otomatis biaya hidupnya akan jauh lebih besar. Meskipun tidak besar-besar amat sih, cuman paling tidak ada tambahan dibandingkan ketika jenjang magister.
khusus untuk biaya hidup. Selebihnya sama-sama saja. Nah, kemudian yang enaknya tadi itu adalah kita akan ada namanya PKPI. PKPI tadi yang saya maksudkan yang untuk jalur reguler tadi itu yang hanya 4 tahun, kan sebenarnya 4 tahun programnya di dalam negeri. Nah, tapi karena ada PKPI tadi, kita akan ada kesempatan 4 sampai 6 bulan melakukan riset di kampus luar negeri, di mana kampus itu menjadi mitra atau bekerja sama dengan promotornya kita. Jadi kalau misalnya promotornya kita kerjasamanya dengan salah satu kampus yang ada di Australia, berarti kita bisa mengajukan PKPI-nya dengan kampus luar negeri di Australia. Durasinya 4 sampai 6 bulan. Jadi bisa memilih. Nah, cuman karena tadi untuk sekarang ini sifatnya sudah kompetitif, jadi tidak semua mahasiswa itu punya kesempatan. Padahal dulu itu sifatnya wajib. Jadi semua mahasiswa itu PMDSU itu memang akan ada PKPI. Nah, tapi sekarang sifatnya kompetitif. Jadi akan diseleksi siapa saja yang itu bisa diterima dalam pengajuan pelaksanaan PKPI. Negaranya itu tergantung di kerjasama promotor tadi. Jadi kalau misalnya negaranya kerjasamanya dengan kampus yang di Jepang, berarti di Jepang, kalau di Australia, Australia, kalau di US, UK, begitu, dan seterusnya. Jadi itu enaknya PMDSU sih, itu menurut saya salah satu kelebihan dibandingkan LPDP dalam negeri. Jadi enaknya PMDSU itu adalah kita sudah fast track, kemudian yang kedua kita akan ada PKPI tadi. Jadi kita tetap bisa menimba ilmu di luar negeri meskipun programnya kita dalam negeri. Begitu. Oke, cukup ya Kak Ramdan ya dari beberapa pertanyaan tadi. Kita masih bisa beralih ke pertanyaan berikut Kak Ramdan ya? Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, baik. Tadi Kak Ihsan kayaknya sempat resen. Kami persilakan dulu. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan saya, mungkin keluar dari konteksnya, tapi insya Allah mungkin akan mendapatkan pencerahan sedikit. Nah, untuk informasinya, saya itu memang sekarang masih sementara lanjut studi magister, tapi sekarang tuh masih mau ingin uh, ingin apply beasiswa. Tapi di sini konteksnya beasiswa BIB ya. Nah, di sini kan kita kan mempunyai apa ya? Persyaratannya di BIB itu ada pembuatan esai. Nah, apakah tips-tips cara pembuatan esai yang baik gimana? Dan di sini cukup bisa dibilang saya masih cukup bingung dengan pembuatan esai atau mungkin dan mungkin mungkin Karamdan bisa memberikan tips-tips cara pembuatan esai itu bagaimana atau esai apa ya rencana studi ataupun esai motivasi diri itu bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ihsan, Ihsan ya tadi ya. Eh barangkali ya apa kesempatan sebelumnya ini ya ada sempat dibahas ya. Barangkali mungkin Kak Ihsan sempat ikut atau mungkin belum sempat. Tapi dari Kak Ramdan barangkali bisa sekaligus ya sedikit atau singkat berkaitan dengan tips esai ya. Entah di PDMDSU atau mungkin di beberapa kesempatan yang lain sempat membuat esai. Mungkin ada tips singkat atau apa namanya penyampaian dari Kak Ramdan terkait hal tersebut. Silakan Kak. Oke. Baik, terima kasih ke Kak Iksan yang sudah bertanya. Sebelumnya, kalau untuk PMDSU sendiri tidak menuntut adanya pembuatan esai sebenarnya. Kalau untuk PMDSU. Jadi yang diminta hanya rancangan penelitian tadi, yang dalam bentuk proposal yang sebenarnya hampir mirip dengan formatnya skripsi. Tapi mungkin lebih sederhana karena kan kalau skripsi sudah ada hasil dan sebagainya kan. Jadi baru gambaran-gambaran awal. Nah, kalau untuk esainya sendiri itu saya juga sebenarnya masih belum familiar dengan pembuatan esai kayak Iksan. Cuman waktu itu saya pernah bertanya ke seniornya saya, kira-kira bagaimana pembuatan esai yang itu diminta oleh pihak LPDP. Sebentar saya lihat eh, riwayat chatnya kalau masih ada. Hmm, oh sudah tidak ada. Oh ada. Oh dibilang begini. Eh, Nah, dalam pembuatan esai itu, katanya beliau adalah salah satu penerima LPDP luar negeri di UCL,
University College of London. Nah, waktu itu saya kan pernah bertanya, kira-kira bagaimana pembuatan motivasi diri, ya, kurang lebih kayak esai-esai yang tadi kan, yang itu ditujukan ke LPDP dan kemungkinan besar dengan format-format itu bisa diterima oleh LPDP. Nah, dari beliau diminta dalam esai itu atau dalam motivasi diri itu harus ada kejelasan latar belakang. Jadi latar belakangnya itu harus kuat, backgroundnya itu katanya harus kuat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kita itu harus men-show off kemampuan atau kapasitasnya kita yang selaras dan dibuktikan dengan misalnya pendidikannya kita, prestasi akademik dan non-akademiknya kita, kegiatan kerelawanan kita, pengalaman kerja, atau apapun yang dirasa selaras untuk kita mencari jawaban atau mengusahakan mengadres latar belakang itu. Jadi yang pertama adalah kita sudah harus menguatkan latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuktikan bahwa latar belakang ini dapat kita selesaikan. Nah, approval-nya itu pakai apa? Nah, evidence-nya itu adalah pakai pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Entah itu background pendidikannya kita, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya, entah itu di organisasi, kerelawanan, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian katanya diisi dengan meyakinkan pemberi manfaat, alasan kenapa kita membutuhkan manfaat itu, dan di mana tempatnya. Ini katanya bisa disesuaikan kemana saja sesuai dengan arahnya kita. Nah, terakhir katanya rangkum dalam 2 sampai 3 kalimat yang mantap dan meyakinkan. Ya, katanya begitu sih. Percakapan saya waktu itu sebelum saya melamar PNDSU, karena kan sempat kepikiran mau ke LPDP. Nah, jadi sempat tanya ke beliau, karena saya pernah satu proyek dengan beliau di salah satu eh, kegiatan kemanusiaan internasional begitu. Nah, jadi karena sudah kenal beliau, akhirnya saya DM lah beliau waktu itu dan beliau menyampaikan seperti itu. Begitu kira-kira Kak Ihsan. Jadi kalau saya simpulkan dari isi pesannya beliau ini, katanya berarti yang pertama adalah penguatan background, kemudian yang kedua pembuktian penyelesaian masalah yang kita angkat di background dengan kemampuannya kita, kemudian yang ketiga kita memberikan alasan yang kuat kenapa pemberi ini harus memberikan beasiswa itu ke kita dan kenapa kita harus menerima beasiswa itu. Kemudian yang terakhir itu harus disimpulkan di 2 sampai 3 kalimat yang lugas dan mantap serta meyakinkan. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya bantu jawab dari pertanyaan Kak Iksan karena memang pengalaman dan saya juga masih belum familiar dengan pembuatan esai ini. Apalagi motivation letter yang ditujukan untuk apply scholarship. Oke, baik. Terima kasih Kak Ramdan. Ya, semoga bisa menjawab ya Kak Ihsan ya dari penyampaian Kak Ramdan tadi. Nanti bisa menonton ya atau bisa melihat kembali rekaman ya. Kemarin sudah dibahas oleh Mbak Yunis ya. Nanti insya Allah bisa ada beda esai juga kemarin. Apalagi dari Kak Ihsan tadi di BIB ya, Beasiswa Indonesia Bangkit. Saya pikir itu relevan. Oke, tadi sudah cukup jelas tips juga dari Kak Ramdan ya. Mungkin eh, masih ada lagi ya dari akun Voice of Colby. Kami persilakan. Kita masih punya waktu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Em, saya Amna tapi pakai akun yang satu. Saya mau ingin bertanya sama-sama juga dengan Ramdan di tahun 2023 ya, kalau 2022 2023 ya. 2023 sempat mencoba PMDSU. Saya ingin berbagi cerita sedikit, mungkin ada saran untuk teman-teman lainnya yang akan apply bisa menjadikan kisah saya sebagai pembelajaran. Jadi di tahun 2023 saya mendaftar PMDSU juga itu setelah melihat dari berbagai eh, seminar, bukan seminar, kayak live Instagram dari penerima award-nya, terus melihat juga dari YouTube orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa PMDSU itu sama seperti yang Ramdan sampaikan, yaitu kunci utamanya adalah di promotor. Maka di tahun 2023 sasaran utama saya itu yaitu mendapatkan surat atau mendapatkan secara tidak langsung bahwa saya dipilih sebagai mahasiswanya seperti itu. Jadi di tahun 2003 saya menghubungi promotor yang dari awal sudah saya tujukan, sudah saya incar begitu.
karena melihat dari rekam jejak penelitiannya dan juga ada keselarasan dengan jurusan saya, yaitu di jurusan kesehatan masyarakat. Maka di 2023 saya memantapkan hati untuk menghubungi promotor ini melalui email maupun nomor WA begitu. Dan alhamdulillah mendapatkan balasan yang positif. Sehingga setelah perbincangan melalui WA itu, satu garis besar yang saya dapat bahwa promotor ini secara tersirat ingin menjadikan saya mahasiswanya, dan ketika saya lihat siapa saja yang mendaftar saat itu, ternyata di promotor tersebut hanya 2. Jadi saya melihat kemungkinan untuk saya diterima lebih banyak dibandingkan promotor lain yang mendaftar atau yang melamar ke promotor tersebut 5 sampai 7 orang. Maka dengan keyakinan yang yang sangat sungguh-sungguh tersebut, saya karena wawancaranya secara offline dan kampus yang satu di UI, maka saya berangkat ke UI. Dan PMDSU ini kan semua biayanya itu kita biaya dulu kan. Nanti kalau sudah terterima baru itu UKT dan lain sebagainya itu dari PMDSU-nya. Tapi untuk melamarnya itu pakai dana pribadi. Nah, akhirnya saya berangkat sampai ke UI, wawancara, bertemu dengan promotor tersebut. Beliau begitu sangat bersemangat menyambut kehadiran saya, karena mungkin satu-satunya dari Gorontalo untuk berangkat ke sana begitu. Nah, setelah wawancara, ternyata satu garis yang saya dapatkan bahwa ternyata saya belum layak begitu. Akhirnya kembali ke Gorontalo di tahun berikutnya, karena umur saya masih cukup, saya melamar lagi. Nah, di tahun 2024 saya merubah strategi. Kalau misalnya di 2023 saya hanya fokus ke satu promotor, di 2024 saya mencoba ke, kalau tidak salah, sampai ke 5 promotor. Jadi saya menghubungi masing-masing promotor melalui email supaya lebih resmi dan profesional. Nah, di antara kelima promotor ini, jawabannya berbeda-beda. Ada yang harus melalui wawancara dulu, ada yang disuruh mendaftar saja dulu. Intinya, kayak saya itu tidak menemukan jawaban yang pasti kira-kira saya ini terima atau tidak ya. Karena jawabannya itu isinya, kalau yang satu itu mengatakan bahwa silakan melamar karena saya sudah mendapatkan email lebih dari satu pelamar. Jadi silakan melamar secara melalui kampusnya. Nanti jika kamu terterima, maka kamu akan jadi awardee-nya seperti itu. Terus satunya lagi mengatakan bahwa nanti kita akan ada wawancara untuk melihat pemahaman seberapa jauh eh, keilmuan dari sang profesor ini dengan keilmuan saya, apakah relevan atau tidak. Maka saya menjalani kira-kira eh, di antara 5 email yang saya ajukan, itu akhirnya 2 yang saya ambil, yang melalui wawancara ini. Tiga, mohon maaf, 3. Nah, di antara 3 ini, itu dari Prof. Saiful, bukan, Prof. Iya, saya sudah lupa namanya. Di situ, lagi-lagi ketika sesi wawancara itu, eh, saya tidak bisa menebak ya, atau saya tidak bisa saya tidak tahu apakah saya yang dipilih atau tidak. Akhirnya kan harus secara paralel mendaftar di PMDSU dan mendaftar di kampus. Dan ketika kalau mendaftar di kampus, maka artinya harus membayar biaya pendaftaran dan ya biaya pendaftarannya. Jadi sampai dengan terakhir itu saya hanya tidak tahu berpegang teguh kemana, karena tidak punya LOA juga, karena kampus yang saya daftar 7 itu tidak ada LOA-nya, jadi hanya berdasarkan nilai-nilai tersebut. Cuman dari masing-masing promotor itu menyatakan bahwa hasilnya nanti di akhir. Jadi kamu mendaftar saja dulu, nanti akan pengumumannya ditunggu saja melalui pengumuman secara resmi. Begitu ketiga-tiganya. Jadi kan saya mendapatkan kebingungan ini, mau mendaftar atau tidak ya. Kalau misalnya saya mendaftar, yang pertama saya harus mengumpulkan dana dulu gitu, dan itu eh, tidak sedikit bagi saya. Dan dengan pengalaman di 2023 juga sudah pernah, artinya sudah banyak uang yang dikeluarkan. Tapi saya berpikir lagi, kalau misalnya saya tidak mendaftar tahun ini, mungkin ini kesempatan terakhir bagi saya, karena umur saya sudah 24 gitu. Akhirnya sampai dengan selesai saya memilih
di antara ketiga yang sudah saya lakukan wawancara, saya memilih satu. Eh, Alasannya yang pertama, eh, promotor ini memiliki hubungan baik dengan dosen pembimbing saya. Karena promotor ini kan mencari orang-orang yang dirasa mampu. Jadi mungkin saja bisa memperlebar kemungkinan saya diterima apabila kan di situ kan ada melampirkan surat rekomendasi pembimbing. Nah, mungkin saja promotor ini akan melihat, oh ternyata ini adalah mahasiswanya dulu di S3 begitu. Jadi saya memperkecil hal-hal yang sekiranya bisa lebih memperlebar kemungkinan saya untuk diterima. Jadi saya melamar ke promotor itu dan pada akhirnya ya tidak tidak berhasil juga. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana supaya kita itu mendapatkan apa ya, memastikan bahwa promotor itu memang memilih saya gitu. Karena saya sudah mencoba ke lima lima meng-email 5 calon promotor, tapi ternyata disuruh melewati tahapnya secara resmi. Nah, setelah itu saya masih belum menemukan keyakinan bahwa kayaknya beliau ini memilih saya begitu. Jadi itu yang akhirnya sampai akhir saya merasa bingung dan dilema apakah saya harus lanjut atau mundur gitu. Tapi pada akhirnya ya tetap lanjut, tapi ternyata tidak berhasil juga. Jadi mungkin untuk teman-teman selanjutnya, kira-kira bagaimana ya supaya dari promotor itu, calon promotor itu merasa yakin memilih kita gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amna terkait dengan pengalaman ya mendaftar PMDSU juga ya. Langsung saya ke Kak Ramdan ya. Ini berkaitan dengan proses beberapa hal tadi ya. Dari Kak Ramdan mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih Kak Amne yang sudah bertanya dan berbagi tadi. Jadi bagi teman-teman yang merasa, kenapa saya punya hidup begini? Coba lihatlah perjuangan Kak Amna begitu dalam meraih PMDSU. Maksudnya sudah 2 kali berturut-turut, tapi ternyata ya karena memang masih belum rezeki begitu. Tapi rasanya Kak Amna masih tetap bersemangat dan tidak berputus asa. Jadi semoga bisa menjadi energi positif untuk kita semua tetap bersemangat dalam meraih hal-hal yang kita impikan begitu mungkin barangkali meskipun sebelum-sebelumnya kita tetap gagal lagi. Nah, kalau dari cerita Kak Ana tadi yang kemudian berujung dengan pertanyaan kira-kira bagaimana kita itu bisa mendapatkan kepastian dari promotor bahwa kitalah mahasiswa yang akan diterima oleh beliau. Menurut saya pribadi, saya rasa memang kita masih belum bisa secara pasti mendapatkan hal itu Kak Amna. Karena memang promotor ini kadangkala di pertengahan atau mungkin di ujung jalan penetapan itu ternyata mendapatkan skenario baru atau mungkin ide baru yang pada akhirnya itu merubah pemikiran awalnya beliau untuk menjadikan kita sebagai awarde atau mahasiswa dengan bimbingannya beliau. Nah, cuman salah satu hal yang mungkin akan lebih memudahkan itu adalah dengan melihat. Jadi ini akan sebenarnya barangkali bertentangan dengan keinginan masing-masing orang. Jadi ini akan sangat bersifat personal. Cuman kalau untuk saya pribadi, eh, disebabkan karena kondisi yang memang kita tidak bisa mendapatkan kepastian dari pihak promotornya bahwa kita yang diterima, maka cobalah cari universitas yang itu dia sistemnya lebih jelas dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain. Contohnya mungkin tadi kayak tadi Universitas Airlangga. Kan Universitas Airlangga dia sudah sangat jelas. Jadi begini, kalau Universitas Airlangga itu kan kayak yang saya sampaikan di awal, bahwa dia memang ada jalur khusus untuk PMDSU. Sehingga kalau misalnya memang pengumuman dari Airlangganya sudah keluar bahwa inilah nama-namanya dan tidak ada nama kita, kita sudah jelas bahwa kita tidak akan ada lagi sangkut pautnya begitu dengan pendaftaran PMDSU ini. Jadi cuma cukup sampai di situ pendaftaran di kampus Universitas Airlangga. Nah, kan hal ini berbeda dengan ketika misalnya kita mendaftar di IPB dan kasusnya adalah seperti yang tadi. Pengumuman di IPB itu kita sudah diterima sebagai mahasiswa S2 di prodi yang bersangkutan. Nah, tapi kita masih belum tahu apakah di PMDSU-nya ini kita diterima atau tidak. Ya, karena memang ketika kita mendaftar di IPB itu kita jalurnya reguler. Jadi secara umum, tidak spesifik bahwa kita ini sebagai orang yang mencalonkan diri pada beasiswa PMDSU. Nah, jadi kita pasti akan dilema di posisi yang seperti ini. Apakah akan melanjutkan atau mungkin kita akan menunggu dulu pengumuman dari PMDSU. Sedangkan pengumuman dari PMDSU itu sudah akan melewati batas maksimal dari kita melakukan
tindakan selanjutnya setelah kita dinyatakan lulus di prodi di universitas yang bersangkutan. Gitu kan, ini akan jauh lebih sulit dan kadangkala memang pengorbanan yang harus kita lakukan jauh lebih besar. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat offline tadi. Jadi kita masih belum dinyatakan sebagai award, sebagai penerima PMDSU, tapi ternyata kita sudah harus berangkat di kampus di mana kita melamar S2-nya kita. Jadi resikonya adalah ketika misalnya kita tidak diterima di PMDSU-nya, berarti kita akan melanjutkan dengan biaya pribadi untuk sementara waktu, atau mungkin kita akan memilih lebih baik tidak melanjutkan karena masih belum jelas dari pihak PMDSU-nya. Nah, jadi itu mungkin salah satu alternatif yang lebih memudahkan kita ketika kita melamar PMDSU ini. Meskipun barangkali ternyata universitas-universitas yang punya sistem seperti Universitas Airlangga itu tidak banyak dan ternyata tidak menjadi salah satu impian kampusnya kita. Tapi paling tidak di kampus-kampus ini ada promotor yang kita itu bisa tertuju ke beliau karena kesesuaian studinya beliau. Oh, oke. Nah, jadi seperti itu. Untuk kepastian dari promotornya itu memang sangat tidak bisa. Kecuali kalau misalnya promotor yang bersangkutan itu satu kampus dengan kita. Nah, itu kita kemungkinan mendapatkan kepastiannya jauh lebih besar dibandingkan kita-kita ini yang masih belum saling mengenal antara kita dengan promotor yang kita tuju. Dan bahkan di kemarin pun, waktu saya menghubungi promotornya saya, calon promotornya saya, itu memang masih sangat buram, tidak jelas, dan absurd sekali. Jadi memang tidak ada kepastian apakah saya akan diterima atau tidak. Cuman yang namanya juga ikhtiar, waktu kemarin itu ya saya berusaha mencoba saja. Dan enaknya tadi karena memang sistemnya sudah lebih terarah, jadi lebih jelas untuk saya bagaimana tindakan yang saya harus lakukan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya di UNER itu, kemarin waktu saya menyampaikan ke promotornya saya, calon promotor, itu juga pertama sekali melalui email. Karena memang penyampaian informasi atau pesan digital itu yang paling profesional itu adalah melalui email kan. Apalagi kalau misalnya yang kita hubungi ini adalah profesor. Jadi akan sangat terkesan lebih sopan kalau misalnya kita melalui email. Nah, tapi karena saya tidak mendapatkan balasan kurang lebih 1 atau 2 kali 24 jam, dari email yang saya kirimkan ke beliau, maka akhirnya saya memberanikan diri untuk memuat WhatsApp beliau. Meskipun ini terkesan lancang sih. Karena yang pertama kita tidak saling kenal, kemudian yang kedua ini adalah antara tingkatan mahasiswa dan seorang profesor. Begitu, kok bisa-bisanya melalui WhatsApp kan? Nah, cuman karena tadi saya tidak mendapatkan email dalam waktu yang sudah saya tentukan, saya harus mendapatkan balasan, akhirnya saya memberanikan diri untuk WhatsApp beliau. Nah, akhirnya 10 atau 15 menit setelah saya WhatsApp beliau, positif tanggapan beliau, tapi memang sangat tidak jelas. Beliau hanya menyampaikan, silakan menghubungi Bu Westi. Nah, Bu Westi ini adalah sekretarisnya beliau. Coba maksudnya sangat tidak jelas kan? Karena komunikasi itu antara saya dengan profesor ini hanya putus sampai di situ saja. Untuk yang berikut-berikutnya itu saya menghubungi Bu Westi ini. Karena beliau ternyata posisinya adalah WR4 di Airlangga. Jadi memang beliau punya asisten dan komunikasi intens itu hanya terjadi antara saya dengan asisten. Jadi format-format apa yang saya minta, tanda tangan yang saya minta, berkas-berkas yang itu berkaitan dengan calon promotor itu saya mintanya melalui Bu Esti ini. Bahkan sampai dengan sekarang pun saat saya ini sudah menjalankan studi di sini ini, itu juga tetap harus melalui Bu Esti. Jadi komunikasinya tidak dengan si promotor ini. Dan itu sebenarnya agak menyusahkan sih, karena tidak akan terbangun bonding atau ikatan emosional antara promotor dan juga mahasiswa. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi memang perjalanan takdirnya kita berbeda-beda. Nah, waktu saat itu, alhamdulillahnya, meskipun dengan respon yang tidak terlalu cepat dari Bu Esti ini selaku sekretarisnya calon promotor yang saya tuju saat itu, tapi alhamdulillah beliau tetap merespon. Sampai pada akhirnya tibalah di sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara itu saya dipertanyakan jelas kenapa saya memilih beliau dan kenapa rancangan penelitiannya saya ini seperti ini, sedangkan backgroundnya saya ini keperawatan begitu. Ya, dengan jawaban-jawaban yang saya berusaha itu diplomatif supaya bisa mengamankan dirinya saya dan memungkinkan saya untuk diterima, ya saya berusaha mengaitkan antara, oke. Nah, saya berusaha mengaitkan antara penelitian yang saya buat ini dengan background studinya saya. Meskipun sebenarnya agak susah mengaitkan keperawatan, kemudian pembahasan penelitian S2-nya adalah tentang bakteri. Cuman ya karena ada gastritisnya tadi itu paling tidak ya saya juga pernah mendapatkan pasien-pasien dengan status
dengan kasus gastritis. Jadi itu bisa menjadi titik korelasi kenapa saya mengangkat penelitian Helicobacter pylori tadi. Nah, baru sampai di situ ya harus menunggu pengumuman kan. Cuman untungnya tadi pengumuman PMDS sudah Erlangga itu sudah rilis sebelum pengumuman dari pusatnya rilis. Jadi setelah dari situ sudah jelas kan, saya ternyata diterima di PMDSU. Nah, baru setelah saya dinyatakan diterima di PMDSU Airlangga, ya meskipun masih belum 100% yakin karena harus menunggu SK dari pusatnya, tapi paling tidak ini lebih meyakinkan kita untuk melakukan tahapan selanjutnya, even if itu harus mengeluarkan biaya. Karena kita sudah punya satu satu titik terang begitu dari pihak Airlangganya bahwa kita diterima. Kan beda lagi kalau misalnya kayak di IPB yang itu masih sangat-sangat absurd sekali, jadi masih belum jelas. Jadi dilemanya kita itu jauh lebih tinggi untuk melakukan tindakan selanjutnya, apalagi berkaitan dengan pengeluaran biaya. Sedangkan posisinya kita ini masih belum jelas terterima di PMDSU-nya atau tidak. Jadi intinya adalah memang akan sangat sulit meyakinkan, bukan akan sangat sulit untuk mendapatkan kepastian dari pihak promotornya. Kecuali kalau misalnya kita di satu asal universitas yang sama. Jadi kita dari misalnya kita dari Airlangga, kemudian promotor yang kita tuju juga di Airlangga. Jadi kita bisa ketemuan langsung. Oh iya, ada juga salah satu case-nya waktu waktu itu kan sebelum saya mendaftar ke Airlangga, saya ke UGM dulu kan. Nah, sampai saya itu sudah berbincang-bincang dengan peserta lain, jadi mahasiswa lain yang juga itu menuju ke promotor yang sama di UGM. Nah, ternyata beliau ini adalah eh, mahasiswa S1 dan alumni NERS juga dari UGM dan sudah kenal baik dengan calon promotor yang ada di UGM yang keperawatan ini, begitu. Dan ternyata beliau itu sudah menjadwalkan waktu untuk ketemuan langsung dengan beliau. Jadi saya itu berpikir kayaknya memang akan lebih baik kalau misalnya kita itu satu kampus dengan promotornya kita. Jadi komunikasinya itu bisa memang langsung dan itu paling tidak titik terangnya jauh lebih tinggi untuk kita mendapatkan kepastian. Tapi kalau misalnya posisinya kita ini yang tidak saling kenal mengenal ini, ya mari kita serahkan semuanya kepada takdir kira-kira begitu. Karena kita tidak pernah tahu meskipun ternyata dia sudah punya mahasiswa lain, beliau sudah punya mahasiswa lain, tapi ternyata di pertengahan atau menuju akhir jalan ternyata berbelok untuk memilih kita. Dan sebaliknya, misalnya sudah kita yang dipilih tapi ternyata berbelok ke orang lain. Kira-kira begitu mungkin Kak Amna. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Kak Amnah penyampaian dari Kak Ramdan tadi. Jadi terkait dengan pengalaman-pengalaman tadi, insya Allah saya pikir tidak ada yang sia-sia ya. Dari pengalaman-pengalaman itu bisa terakumulasi menjadi satu apa namanya kemampuan ataupun pengetahuan yang sudah di apa namanya diperoleh ya. Terus semoga bisa kalau di next kesempatan ya bisa mendapat beasiswa ya entah dengan PMDSU lagi atau dengan kesempatan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Oke, saya pikir sudah durasi sudah sekitar 90 menit ya, sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Mungkin ada Kayaknya nggak beberapa sedikit, pertanyaan. maaf. Ya, Yang satu gimana? ini, yang Oh, satu masih ingin ada ya? terkait di sini. Ya, saya Oh mau iya ya. terjelasin. Oke oke. Baik. Baik. Ya, Nah, satu jadi pertanyaan terakhir, saya silakan, Kak Ramdan. ya, siap. Jadi hitungan batas maksimal itu sebenarnya juga akan disertakan di buku panduan. Misalnya, maksimal berusia 24 tahun untuk jalur reguler atau 27 tahun untuk jalur profesi sebelum tanggal sekian, 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 begitu. Itu biasanya sebelum tanggal, kalau tidak salah ini, kalau tidak salah, sebelum tanggal berakhirnya pendaftaran PMDSU di periode itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di panduan yang saya kirimkan untuk angkatannya saya. Sorry, ini harusnya angkatan 7, bukan angkatan 6. Jadi, batch-nya saya ini angkatan 7. Nah, kalau saya tidak salah, di situ itu tanggalnya itu sudah ditentukan. Jadi, maksimal belum berusia lebih dari 24 tahun sebelum tanggal sekian-sekian gitu. Lebih spesifiknya itu biasanya juga akan tertera di buku panduannya. Cuman kemungkinan itu sebelum tanggal eh, pendaftarannya ditutup. Pendaftaran PMDSU ditutup. Jadi kalau misalnya pendaftarannya sudah ditutup dan kita melakukan pendaftaran usia kita belum melebihi 24 tahun, itu kita masih akan diterima. Meskipun pada proses-proses selanjutnya itu kita sudah terhitung lebih dari 24 atau 27 tahun. Tapi karena kita melakukan pendaftarannya itu sebelum melebihi 24 atau 27 tahun, tetap secara sistem kita akan bisa diterima. Gitu. Mungkin itu saja memperjelas. Oke, baik.
Terima kasih Kak Ramdan atas jawaban-jawabannya. Eh, Barangkali untuk sesi diskusi sudah berakhir, rekan-rekan semuanya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlewati. Semoga bisa langsung dilihat di panduan ya, bisa lebih jelas. Nanti bisa cek panduan yang sudah dikirimkan ya. Kami kirimkan lagi di grup. Terakhir, barangkali ada closing statement dari Kak Ramdan. Oh, closing statement. Oke, bentar. Saya akan meminjam salah satu perkataan yang disampaikan oleh Tan Malaka tentang pendidikan. Saya suka sekali. Jadi, mungkin teman-teman ketika sudah terjun di dunia pelanjutan, kira-kira begitu. Pendidikan itu harusnya akan terbuka wawasannya bagaimana kita memandang pendidikan yang sesungguhnya sih, kalau menurut saya. Nah, di sini ada satu catatan yang itu memang saya suka yang dikeluarkan oleh Tan Malaka tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Jadi harusnya hasil dari pendidikan itu tidak hanya tercermin dari pengetahuan kita, tapi yang paling utama tercermin dari perilaku dan karakter kita. Antara kita dengan orang lain, antara kita dengan Tuhan kita, antara kita dengan kepercayaan kita, pokoknya antara kita dengan konsep-konsep makhluk hidup yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Alhamdulillah kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Kak Ramdan juga kepada rekan-rekan peserta yang sudah stay hingga saat ini. Sebelum saya serahkan kepada MC, kami tampilkan untuk penyerahan sertifikat ya. Mohon bantuan kepada rekan-rekan panitia untuk bisa capture ya atau melakukan screenshot dokumentasi, silakan. Ya, berikut sertifikat penghargaan kami serahkan pada Kak Ramdan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini insya Allah bisa menjadi pahala jariah dan teristimewa bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, rekan-rekan peserta yang sudah mengikuti atau menyimak materi pada pagi hari ini. Oke, cukup ya, teman-teman panitia sudah di screenshot. Oke, saya stop screen lagi. Selanjutnya kita sesi dokumentasi. Teman-teman, rekan-rekan peserta yang masih stay di room, barangkali bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan, Kak Indri, Kak Mega, Kak Chandra, dan rekan-rekan yang lainnya mungkin berkesempatan untuk mengaktifkan kamera. Kami memberikan waktu. Oke, oke, saya hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi pada Kak Ramdan sudah menyampaikan materi pada hari ini. Eh, Sekali lagi kami mendoakan insya Allah bisa jadi pahala jariah dan teman-teman yang punya niat, punya keinginan untuk mendaftar beasiswa PMDSU khususnya semoga dimudahkan segala langkah yang diupayakan dan diikhtiarkan. Insya Allah tetap berupaya ya. Intinya dengan ikhtiar ataupun dengan upaya dengan usaha apapun itu insya Allah dilakukan dengan konsisten. Insya Allah bisa mendapatkan titik yang diinginkan. Amin insya Allah. Oke, demikian untuk sesi materi dan diskusi pada hari ini. Kami menyampaikan sedikit informasi selanjutnya eh, terkait webinar berikut ya. Rekan-rekan peserta mungkin ada yang mau ikut lagi. Jadi insya Allah selanjutnya kami akan melaksanakan webinar yang ketiga. Kami coba tampilkan ya. Ya, jadi insya Allah di webinar selanjutnya teman-teman kita akan mengikuti eh, webinar beasiswa LPDP ya. Ini untuk jalur reguler. Jadi di LPDP sendiri ada beberapa jalur yang bisa diikuti, baik itu afirmasi, kemudian kemarin sudah BIB ya, sudah dibahas oleh Mbak Yunis ya. Jadi mungkin ada yang belum sempat ikut bisa lihat di rekamannya. Jadi untuk di next webinar insya Allah akan dibahas oleh Kak Nisrina. Jadi mungkin teman-teman yang berkesempatan
silakan bisa mengikuti informasi yang disebarkan di grup. Ya, jadi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang berkeinginan untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, dan di sesi-sesi selanjutnya nanti akan ada juga masih ada beberapa jenis beasiswa. Jadi harapannya bisa ikut ya sesuai dengan tujuan ataupun dengan keinginan teman-teman, target-target yang diharapkan ya. Barangkali itu informasi yang bisa kami sampaikan rekan-rekan semuanya. Dari panitia apakah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, jika sudah tidak ada untuk sesi hari ini kita bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih Kak Ramdan dan juga rekan-rekan peserta. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Sekian kita bisa cukupkan dengan menutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan peserta. Kak Ramdan, terima kasih. Panitia, terima kasih peserta. Yes.